Dulu pada tahun 1430, bumi diserang oleh makhluk-makhluk aneh. Manusia awalnya memuja mereka sebagai malaikat, tetapi iblis melihat mereka sebagai musuh dan melawan balik. Akhirnya, manusia menyadari ancaman dari yang disebut malaikat ini, dan mereka mulai bertarung bersama iblis yang pernah menjadi musuh mereka. Pertarungan berlangsung sengit dengan para ksatria manusia menghadapi para malaikat dari jarak dekat. Salah satu ksatria berhasil menjatuhkan salah satu malaikat raksasa, tetapi kemenangan itu harus dibayar mahal dengan banyaknya prajurit yang gugur di medan perang. Pada saat inilah ksatria suci, Jin, bertanya-tanya apakah mereka telah mengalahkan semuanya, tetapi saat dia melihat ke cakrawala, dia melihat sebuah gerbang raksasa muncul dari udara tipis. Gerbang itu sangat besar, menonjol di tengah lanskap yang porak-poranda karena perang. Tiba-tiba, pintu-pintu mulai berderit terbuka melepaskan cahaya yang menyilaukan. Jin benar-benar terpana, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah tangan raksasa kemudian mulai mendorong pintu terbuka dari dalam. Semua prajurit mendongak ketakutan dan Jin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena dari dalam gerbang muncul makhluk yang lebih besar dan lebih mengintimidasi dari yang lain. Para prajurit manusia dan iblis panik melihat malaikat raksasa yang baru. Jin juga ketakutan, berteriak bahwa dia belum pernah melihat sesuatu sebesar itu. Malaikat raksasa itu kemudian mengumpulkan energi ungu bersiap untuk menyerang. Dia melepaskan pukulan yang kuat tetapi Jin tetap berdiri kokoh di tengah ledakan. Malaikat itu kemudian menyeringai dengan sangat menyeramkan seolah-olah dia sedang menikmatinya. Para prajurit kehilangan semua harapan, berpikir ini sudah berakhir, tetapi Jin menggenggam pedangnya erat-erat, menunjukkan dia tidak akan menyerah. Dia berteriak bahwa ini belum berakhir karena Raja Iblis sedang dalam perjalanan untuk membantu. Salah satu iblis setuju, mengatakan mereka hanya perlu bertahan sampai dia tiba. Bahkan manusia sekarang mendukung Raja Iblis untuk muncul dan mengalahkan malaikat itu. Namun, malaikat itu tidak membuang waktu dan menyerang para prajurit di darat. Monster itu mulai mengumpulkan kekuatan bercahaya yang aneh di matanya. Melihat ini, Jin dengan putus asa berteriak agar semua orang menghindari serangan itu. Malaikat itu kemudian menembakkan 2 sinar cahaya kuat tepat ke arah mereka. Serangan itu mengenai sasaran dan beberapa prajurit hancur oleh ledakan itu. Jin menyaksikan dengan ngeri saat cahaya melahap rekan-rekannya. Ledakan besar menyapu medan perang, tidak meninggalkan apapun, tetapi sesuatu yang misterius jatuh dari langit menghantam tanah dengan keras. Malaikat raksasa itu terkejut dan terlihat sangat kesal dengan gangguan itu. Sementara itu, Jin melindungi dirinya dari ledakan, bersiap untuk yang terburuk. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia menyadari dia telah diselamatkan oleh perisai ungu, karena tepat di depannya, sesosok figur yang mengesankan muncul dari debu. Ksatria itu kemudian tersenyum, karena bala bantuannya akhirnya tiba, dan yang muncul adalah seorang pria berzirah gelap dengan rambut putih panjang. Dia kemudian memberitahu semua orang bahwa mereka telah bertahan dengan baik dan melakukan pekerjaan yang bagus. Ini adalah Raja Iblis dan Tyrio, dan dia berkata serahkan sisanya padanya. Jin, dengan senyum di wajahnya, mengeluh bahwa dia butuh waktu lama untuk sampai di sana. Protagonis kita hanya menyeringai kecil mendengar komentarnya. Para prajurit manusia merasa lega dan berterima kasih padanya meskipun dia adalah iblis, dan sekarang semua orang bersorak untuk Raja Iblis saat dia melayang di depan malaikat raksasa. Malaikat raksasa itu menatap tajam protagonis kita yang terbang ke arahnya tanpa rasa takut. Dan Tyrio kemudian berkata, dia akan membuat malaikat itu membayar karena telah melukai anak buahnya, dan dia memusatkan sejumlah besar energi ungu di tangannya. Pahlawan kita melesat dengan kecepatan penuh dan melancarkan tendangan kuat tepat di wajah malaikat itu. Makhluk itu terkejut oleh kekuatan serangan itu, jelas tidak menduganya. Tiba-tiba, bayangan menyeramkan muncul dan menerjang ke arah monster itu. Malaikat itu diiris menjadi beberapa bagian oleh cakar tajam berwarna gelap. Para prajurit tercengang oleh kekuatan Raja Iblis yang luar biasa. Namun, potongan-potongan malaikat itu mulai menyatu kembali di udara. Tidak hanya itu, dia mulai tumbuh menjadi lebih besar dari sebelumnya. Monster itu tampaknya kesakitan saat tubuhnya meliuk dan berubah, dan hanya dalam beberapa detik, dia berubah menjadi wujud yang jauh lebih berotot dan aneh. Protagonis kita menyaksikan semuanya dengan ekspresi serius dan fokus. Malaikat itu kemudian memanfaatkan kekuatan barunya dan melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh. Jin meneriakkan nama dan Tyrio, takut akan apa yang mungkin terjadi. Malaikat raksasa itu berhasil menangkap dan Tyrio, meremasnya dengan sekuat tenaga. Tapi pahlawan kita berkata, itu tidak terlalu buruk dan mengungkapkan dia masih punya kartu as di lengan bajunya. Tepat setelah itu, dia menciptakan beberapa lingkaran sihir yang sangat aneh di tangan monster itu. Kemudian pahlawan kita berteriak dan melepaskan energi ungu dalam jumlah yang luar biasa.
Sihir ini meledak dengan kekuatan penuh membuat malaikat itu melepaskannya karena kesakitan. Makhluk itu berteriak kesakitan, tidak menyangka akan serangan balasan sekuat itu. Dan Tyrio kemudian menyeringai, menunjukkan bahwa pertarungan masih jauh dari selesai. Malaikat itu menggertakkan giginya karena marah, sepertinya bersiap untuk sesuatu yang serius, karena tiba-tiba dia menciptakan lingkaran sihir emas dan mulai mengumpulkan kekuatan, dan jauh di atas, sesosok figur bersayap emas muncul tampak sangat kuat. Malaikat raksasa itu kemudian bersiap untuk melancarkan serangan dahsyat dari atas. Selanjutnya, pilar cahaya keemasan raksasa turun dari langit dengan kekuatan luar biasa. Protagonis kita terkena telak dan tampaknya merasakan beratnya pukulan itu. Cahaya keemasan begitu kuat hingga menerangi seluruh medan perang. Jin dan para prajurit menyaksikan semuanya, benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Melihat serangan yang menghancurkan itu, Jin berteriak agar semua orang segera tiarap. Sesaat kemudian, ledakan cahaya keemasan melahap seluruh medan perang. Saat asap mulai menipis, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Jin melindungi dirinya di tanah. Matanya tertutup rapat karena cahaya yang menyilaukan, tetapi saat dia mengintip dengan satu mata terbuka, dia menyadari langit tiba-tiba menjadi gelap. Dia bingung, tidak mengerti apa yang terjadi di tengah pertempuran. Malaikat raksasa itu kemudian melayang di udara mengamati kehancuran yang ditimbulkannya. Ternyata para penyintas diselamatkan oleh penghalang ungu di dasar kawah. Kekuatan malaikat itu begitu luar biasa sehingga meninggalkan lubang besar di tanah. Jin kemudian bangkit dan dengan cemas menanyakan keberadaan dan Tyrio karena protagonis kita berada tepat di depan malaikat, menahan serangannya. Dia bahkan memuji serangan malaikat itu, mengatakan itu tidak buruk sama sekali. Monster itu kemudian memberikan senyum sinis, memperlihatkan lubang di dadanya. Serangan dan Tyrio telah menembus tubuhnya, mengenainya tepat di tengah. Pahlawan kita terkejut karena dia tidak menyangka malaikat itu akan melakukan gerakan seperti itu. Jin menyadari ada yang tidak beres dan melihat protagonis kita mulai berkeringat. Malaikat raksasa itu mengabaikan lubang di dadanya dan sudah menyiapkan serangan kedua, dan tanpa membuang waktu ia meluncurkan pilar cahaya keemasan lain yang lebih kuat. Dan Tyrio menegang dan Jin berteriak bahwa serangan itu terlalu cepat untuk dihindari. Pahlawan kita tampaknya tahu bahwa jika mereka tidak dikalahkan sekarang, seluruh dunia akan hancur. Itulah sebabnya dia terlihat sangat serius. Kemudian, protagonis kita tiba-tiba memanggil Jin. Dia menjadi khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja setelah menerima pukulan itu, tetapi dan Tyrio tetap berdiri di depan malaikat untuk melindungi semua orang. Pahlawan kita kemudian memberitahunya untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Jin dan para prajurit lain memiliki raut wajah yang sangat tegang karena dia memintanya untuk menjaga manusia dan juga para iblis. Ksatria itu benar-benar bingung, bertanya-tanya apa maksudnya. Sesaat kemudian, sebuah bola energi merah muda menyelimuti Jin dan membawanya pergi. Sementara itu, protagonis kita mempersiapkan diri untuk menerima serangan itu sendirian. Tiba-tiba, energi merah muda mulai membawa para prajurit menjauh dari pertarungan, dan bukan hanya mereka, Jin juga terperangkap dan diangkat dengan aman ke udara. Dia kemudian menyadari apa yang terjadi dan mulai panik di dalam gelembungnya karena protagonis kita ditinggalkan sendirian untuk menghadapi malaikat itu secara langsung. Dia kemudian berkata dia tidak ingin menggunakan teknik ini, tetapi dia tidak punya pilihan dan energi putih mulai mengalir dari tubuhnya membentuk segel di tanah. Jin berteriak agar dan Tyrio menunggu. Tidak ingin meninggalkannya, dia berkata dengan sangat yakin bahwa dia akan tetap di sisinya sampai akhir pertempuran. Tapi air mata mengalir di wajahnya karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Pahlawan kita kemudian mengungkapkan bahwa karena dialah dia mulai melindungi manusia. Dan akhirnya dia mengucapkan selamat tinggal dan memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Tubuh pahlawan kita meledak dalam kilatan cahaya dan Jin meneriakkan namanya dengan putus asa. Ledakan itu begitu kuat hingga melahap malaikat raksasa dan seluruh medan perang. Mereka berdua berteriak kesakitan dan pahlawan kita mengulangi bahwa mereka akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Jin kemudian diturunkan dengan selamat merenungkan kata-kata terakhir dan Tyrio, dan begitu saja bayangan pahlawan kita perlahan memudar ke dalam cahaya. Jin tidak bisa menahan air matanya atas kehilangan sahabatnya. Sementara itu, di tempat lain di alam semesta, sebuah cahaya aneh muncul di bumi karena jiwa protagonis kita sekarang jatuh ke dalam jurang tak berujung. Tapi tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan menyelimutinya dan membawanya ke tempat yang berbeda. Cahaya ini kemudian menukik ke bawah menuju sebuah rumah sakit di kota besar. Di dalam, seorang pemuda terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Tiba-tiba, sebuah buku jatuh dari wajahnya dan dia perlahan mulai bangun, dan saat membuka matanya, dia bingung karena tidak mengenali di mana dia berada.
Dia lalu duduk di tempat tidur, terkejut oleh lingkungan yang asing. Dia melihat tangannya dan bertanya-tanya apakah pengorbanannya berhasil dan tubuh apa ini. Ekspresinya menunjukkan kebingungan murni karena dia sama sekali tidak mengharapkan ini. Kemudian dirinya yang dulu seorang raja iblis bertanya-tanya apakah dia telah menjadi manusia dan sekarang protagonis kita berada di dalam tubuh seorang pemuda tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Adegan sekarang beralih sepenuhnya ke rumah sakit modern yang terang benderang. Pahlawan kita berada di dalam tubuh siswa tahun kedua bernama Mizukami Daya. Dan saat melihat keluar jendela, dia melihat kota yang megah dan bertanya-tanya, apakah ancaman para malaikat telah berakhir? Untuk lebih memahami situasi, pria kita memutuskan untuk mengintip ke dalam ingatan tubuh ini. Dia kemudian melihat kilasan masa kecil yang bahagia bersama orang tuanya yang sangat menyayanginya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan selamanya karena pada suatu saat orang tuanya meninggal dunia, dan ini membuat dia muda benar-benar hancur, menangis tanpa henti. Lebih buruknya lagi, dia sangat menderita di tangan siswa lain di sekolah di mana dia dijadikan samsak bagi mereka untuk menguji kemampuan mereka, dan para perundung itu tampaknya sangat menikmati penderitaan anak malang itu. Di saat putus asa, dia memegang sebuah pil yang tampak mencurigakan di tangannya. Anak itu sudah mencapai batas kesabarannya dan tidak tahan lagi dengan semua tekanan itu. Tiba-tiba, energi ungu yang sangat kuat meledak dari dalam tubuhnya dan dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini yang menelannya sepenuhnya. Akhirnya, dia mudah pingsan di lantai, lemah dan sangat kelelahan. Pahlawan kita kemudian menunjukkan tatapan yang sangat tegas dan dingin. Dia melihat tangannya dan memikirkan semua yang telah terjadi sambil meninggalkan rumah sakit. Pria kita menemukan dirinya di kota, tetapi sepertinya ada sesuatu yang mengganggu protagonis kita. Dia berjalan melewati jalanan dan merasa semuanya terlalu damai di sekitarnya. Namun, dia mendengar suara-suara aneh datang dari sebuah gang dan di sana, dia menemukan beberapa perundung sedang menyudutkan seorang anak malang. Pemimpin kelompok itu kemudian menunjukkan senyum yang sangat sinis dan mengejek. Protagonis kita langsung mengenali pria itu dari ingatannya. Dia ingat para perundung meneriakinya untuk tidak melawan, dan anak malang itu dipukuli tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka kemudian menendang pria itu tanpa ampun di lantai gang, dan mereka mengeluh bahwa tanpa daya, mereka tidak punya siapa-siapa untuk melampiaskan stres. Pemimpinnya, Yamazaki Kyu, mencengkeram pahlawan kita dan menyebutnya sombong, tetapi pria kita dengan mudah meraih pergelangan tangannya yang membuatnya terkejut. Yamazaki terkejut dan meneriakkan nama Mizukami, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena dia merasakan kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa menggerakkan lengannya sama sekali. Kemudian pahlawan kita mendorongnya dengan mudah hingga membuatnya terpental. Yamazaki jatuh ke tanah, benar-benar bingung dengan situasi yang tak terduga. Anak yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk lari. Protagonis kita kemudian bertanya, apakah dialah yang telah menyudutkan Mizukami Daya? Yamazaki bingung dan balas bertanya apakah dia bukan Mizukami sendiri. Tapi pahlawan kita berteriak bahwa dia salah karena dia adalah Raja Iblis dan Tyrio. Perundung itu memasang wajah bengong, tidak mengerti apa-apa dan sesaat kemudian, dia dan temannya mulai menertawakan pria kita. Pahlawan kita menjadi kesal dan bertanya-tanya apakah namanya tidak diwariskan dari generasi ke generasi. Yamazaki kemudian mengejeknya, bertanya apakah dia sudah gila setelah pengalaman mendekati kematiannya. Namun, protagonis kita hanya berdiri di sana, tanpa menunjukkan reaksi apapun. Melihat ini, perundung itu bersiap untuk bertarung dan melepaskan aura kekuatan, dan dengan bola cahaya di tangannya, dia memberitahu pria kita untuk tidak terlalu sombong. Yamazaki meluncurkan seberkas cahaya tepat ke arah pahlawan kita, tetapi Tyrio menghindari serangan itu bahkan tanpa berkeringat. Ledakan energi itu kemudian melesat melewatinya dan menghantam tanah. Rahang perundung itu ternganga, tidak bisa mempercayai pemandangan itu. Pria kita kemudian mengatakan serangan itu mencolok tetapi tidak memiliki kekuatan nyata. Tiba-tiba, suara seorang wanita menarik perhatian semua orang dan orang yang datang adalah Sakura Bawasahi, seorang siswi tahun kedua. Para perundung menjadi takut dan bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa papan atas di sana. Dia kemudian berjalan mendekat dan berdiri di samping protagonis kita. Asahi menyuruh Yamazaki untuk pergi berlatih daripada main-main, tetapi perundung itu marah dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dia hanya menghela napas, jelas tidak terintimidasi oleh ancaman itu. Pahlawan kita kemudian menyuruhnya mundur karena dia akan menangani sisanya. Asahi tersenyum kecil dan sepertinya dia memegang tali tasnya. Dan Tyrio berterima kasih atas bantuannya tetapi mengatakan perundung itu punya urusan dengannya. Asahi cukup bingung dengan sikap protagonis kita.
Dan Tiryo kemudian mengatakan dia punya urusan dengan perundung itu dan menantangnya. Yamazaki menjadi kesal dan menyuruh pahlawan kita untuk mengerahkan semua yang dia punya dan tanpa membuang waktu sedetik pun. Dia menerjang ke depan untuk mendaratkan pukulan tepat di wajahnya, tetapi pria kita menangkap pukulan itu hanya dengan satu tangan tanpa usaha. Dia kemudian memutarnya di udara dengan kekuatan yang luar biasa dan mengesankan dan kemudian melemparkannya tinggi ke udara seolah-olah itu bukan apa-apa. Rahang Asahi ternganga melihat kekuatan surreal protagonis kita, wajah Yamazaki. Mendarat lebih dulu di tanah dan teman-temannya mulai panik, perundung itu bangkit kesakitan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, jadi dia menyuruh teman-temannya untuk menyerang pahlawan kita sekaligus. Pria berambut ungu menciptakan bola energi dan bersiap-siap dan dia meluncurkan ledakan kuat ke arah protagonis kita. Asahi berteriak padanya untuk waspada terhadap serangan yang datang. Serangan itu mendarat telak dan para perundung merayakan kemenangan mereka. Perundung itu memasang ekspresi kaget di wajahnya tidak percaya dengan apa yang terjadi karena ketika asap dari ledakan menghilang, pahlawan kita masih berdiri. Dia kemudian muncul menahan serangan itu dan bertanya apakah ini semacam permainan anak-anak. Teman-teman perundung itu panik dan Kyu hanya terpana di tanah. Asahi juga terkejut karena dia menahan sihir tanpa menggunakan mantra apapun. Protagonis kita kemudian mengatakan akan menunjukkan sesuatu kepada mereka dan dengan seringai jahat, dia berkata akan mengajari mereka cara menggunakan sihir sungguhan. Para perundung lain berteriak bahwa ini buruk dan memperingatkan Yamazaki tentang bahaya, tetapi Kyu masih marah dan menolak untuk menerima kekalahan. Dia bersiap lagi karena dia tidak bisa kalah dari orang seperti Mizukami. Dan dengan tendangan yang kuat, dia berteriak pada pahlawan kita untuk tidak terlalu sombong. Sebagai tanggapan, pria kita meluncurkan mantra sihir gelap tepat ke arahnya. Matanya bersinar dengan kekuatan menunjukkan bahwa keadaan telah berbalik karena dia ingat bagaimana Mizukami yang lama dipukuli tanpa henti. Dan di masa lalu, yang bisa dia lakukan hanyalah memohon agar para perundung berhenti, tetapi perundung itu hanya mencibir dan berkata dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan dengan senyum gila, dia berteriak bahwa Mizukami akan menjadi samsaknya. Protagonis kita kemudian menjadi kesal dan menyebut pria itu anak manja. Dia kemudian meluncurkan bola sihir gelap tepat ke perut Yamazaki. Perundung itu terkejut, tidak menduga serangan secepat dan selangsung itu. Dengan tatapan dingin, pahlawan kita hanya menyaksikan hasil serangannya. Rahang Asahi dan para perundung lainnya ternganga melihat pemandangan yang luar biasa karena pukulan itu membuat Yamazaki terbang dengan kekuatan yang luar biasa. Teman-temannya lari ketakutan memanggilnya monster tanpa berpikir dua kali, tetapi pahlawan kita mengatakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan dia. Asahi kemudian berjalan mendekat dan berkomentar bahwa dia belum pernah melihat lingkaran sihir seperti itu, dan dengan sangat penasaran dia bertanya siapa sebenarnya dia. Protagonis kita berbalik ke arahnya dan menatapnya dengan serius dan tanpa ragu, dia mengatakan bahwa dia adalah Raja Iblis Agung dan Tiryo. Gadis itu memasang ekspresi wajah yang benar-benar kosong. Tidak mengerti apa-apa, Asahi cukup bingung dengan seluruh cerita Raja Iblis dan menanyainya. Gadis itu kemudian menatapnya dengan curiga mencoba mencari tahu apakah dia berbohong, tetapi saat menatapnya, protagonis kita teringat akan teman lamanya, Jane. Namun, dia tiba-tiba merasakan kehadiran aneh dan menyadari itu adalah malaikat dan jauh di atas sebuah gedung, sesosok malaikat dengan sayap putih sedang mengawasi mereka dari jauh. Makhluk itu kemudian menunjukkan sayap hitamnya dan senyum yang sangat sinis. Merasakan bahaya, pahlawan kita menghela napas dan bersiap untuk bertarung. Namun, malaikat itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan beberapa bulu yang berjatuhan. Mereka berdua hanya menatap langit, sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ternyata, pahlawan kita sekarang belajar di sebuah tempat bernama Sekolah Pelatihan Tim Penekan Malaikat. Dan di sekolah ini, hanya pemuda paling menjanjikan dengan kekuatan sihir terbesar dari seluruh negeri yang dikumpulkan, karena tujuan utama mereka adalah mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk memerangi para malaikat. Adegan kemudian membawa kita ke sebuah gimnasium, di mana semua siswa berkumpul untuk sebuah pengumuman, dan di sana seorang instruktur yang sangat kekar menjelaskan bahwa pengukuran kekuatan akan memengaruhi nilai dan pendaftaran mereka. Sementara itu, Asahi sedang mengamati protagonis kita dan berpikir bahwa dia membiarkannya lolos tempo hari, tetapi dia bertekad untuk mengungkap rahasia di balik kekuatan Mizukami Daya. Tiba-tiba, seorang siswa acak mendorong semua orang ke samping dan berteriak bahwa dia akan menjadi nomor 1. Pria itu berlari melewati pahlawan kita yang bahkan tidak peduli dan tetap mempertahankan ekspresi seriusnya, lalu dia melangkah ke sebuah platform dengan lingkaran sihir untuk memulai pengukuran kekuatannya.
Siswa itu kemudian berteriak dan melepaskan sejumlah besar energi, berpikir dia yang terkuat di sana, mesin itu kemudian berbunyi dan menunjukkan angka 1,6. Dan semua orang terkejut karena ini pertama kalinya seseorang selain Asahi mencapai itu. Protagonis kita hanya menyaksikan pria yang terengah-engah itu dan berpikir betapa rapuhnya kekuatan sihirnya. Dia kemudian merenung bahwa jika ini adalah level yang terkuat, itu hanya bisa berarti dunia telah menjadi damai. Sesaat kemudian, giliran pahlawan kita dan semua orang menatapnya dengan penuh antisipasi. Siswa yang pamer tadi sekarang mengejek pahlawan kita yang membalas senyumannya. Kemudian Dantario mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh percaya diri bahwa dia berikutnya. Siswa lain berbisik dan meragukannya, bertaruh dia akan mendapat skor rendah. Berjalan ke mesin, tokoh kita menganggap alat itu menarik. Karena mereka tidak memiliki ini di zaman dulu, saingannya lalu mengejek, bertanya apakah ini jadi pelajaran sejarah karena yang dia lakukan hanya belajar. Ejekan ini membuat protagonis kita kesal, yang menatapnya dengan sangat serius, karena dia ingat Mizukami yang lama belajar berjam-jam sendirian di perpustakaan. Dalam ingatannya, dia merasa semuanya sulit sampai dia mendengar suara ibunya menawarkan bantuan. Dia ingat memanggil ibunya dalam saat-saat putus asa. Ingatan ibunya yang membantunya saat kecil muncul di benaknya, tetapi bayangan itu memudar dan dia mendapati dirinya sendirian lagi di perpustakaan yang gelap. Dia berusaha begitu keras untuk belajar sampai dia menangisi buku-bukunya kembali ke masa kini. Dan Tirio sangat marah pada orang yang tidak akan pernah mengerti rasa sakit itu. Pahlawan kita kemudian melangkah ke platform dan energi ungu mulai bocor darinya. Dan entah dari mana aura gelap yang sangat besar meledak mengejutkan semua orang di gimnasium. Energi itu kemudian mereda dan semua siswa menatap pahlawan kita. Asahi dan yang lainnya benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi karena mesin berbunyi dan menampilkan hasil 10 lolo ala 4,90. 2. Saingannya marah dan berteriak bahwa mesinnya pasti rusak. Namun, Asahi bertanya-tanya apakah dia melepaskan sihir dalam jumlah besar hanya sesaat. Instruktur mengira peralatannya rusak dan meminta tokoh kita untuk mengujinya lagi. Siswa lain mulai berbisik tentang skornya yang mengesankan, dan mereka berkomentar bahwa bahkan di antara anggota resmi, hanya sedikit yang melampaui 10.000. Protagonis kita kemudian menyadari bahwa hanya satu orang yang benar-benar merasakan kekuatannya, tetapi dia berkata, dia tidak perlu bergerak karena dia akan menunjukkan semuanya secara perlahan. Tepat setelah itu dia meregangkan tubuh dan bersantai dengan sikap yang sangat superior dan dengan seringai, dia tampaknya menikmati situasi tersebut. Tiba-tiba matanya bersinar biru dan dia tersenyum sangat sinis. Mesinnya menjadi rusak dan angkanya melonjak hingga 45.000, mengejutkan semua orang. Saingannya berteriak bahwa itu rusak, tetapi Asahi mengatakan, tidak karena itu yang sebenarnya. Asahi kemudian menyadari kekuatan sihirnya begitu besar, sehingga tidak ada yang bisa merasakannya, dan mesinnya kelebihan beban di angka 99.000 dan meledak berkeping-keping. Siswa-siswa lain ketakutan dan lari dari ledakan itu. Pahlawan kita kemudian mencemooh situasi itu, menyebut alat itu mainan yang rapuh. Semua teman sekelasnya tercengang, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Instruktur kemudian membatalkan pengukuran dan mengatakan mereka akan melakukannya lagi di lain hari, tetapi tiba-tiba muncul peringatan bahwa malaikat telah muncul di kota Thomas. Para siswa menjadi tegang karena monster itu sangat dekat. Saingan tokoh kita merayakannya karena akhirnya dia akan mendapatkan pertarungan sungguhan. Asahi juga terlihat sangat bertekad dan bersiap untuk pertempuran di depan. Sementara itu, protagonis kita hanya menyaksikan semuanya dengan sedikit seringai. Adegan kemudian membawa kita ke jalan yang ramai dan penuh kabut di kota. Di sana, dua anak berjalan dengan damai tak menyadari bahaya di dekatnya sampai anak laki-laki kecil itu menunjuk ke malaikat di atas sebuah gedung, seperti yang ada di buku sekolahnya. Ibunya panik dan malaikat itu bersiap untuk turun dan menyerang. Malaikat itu terbang lurus ke arah anak laki-laki malang di tanah. Makhluk itu kemudian menangkap anak itu dan ibunya meneriakkan namanya, Yuta, dengan putus asa. Tetapi saingan pahlawan kita tiba tepat pada waktunya dan meluncurkan mantra ke monster itu. Siswa itu menyombongkan tembakannya dan menjadi sangat sombong dengan gerakannya. Namun, serangan itu tidak berpengaruh dan asap menghilang untuk menunjukkan tidak ada satu goresan pun. Malaikat itu kemudian menyerangnya dengan senyum yang sangat sinis dan mengintimidasi dan dengan tatapan yang sangat jahat. Itu menunjukkan bahwa kekuatan pria itu bukan apa-apa baginya. Siswa itu jatuh ke tanah dan berteriak ketakutan tidak dapat bereaksi terhadap serangan karena dia menyadari malaikat itu menghancurkan pilar beton di belakangnya. Makhluk itu kemudian memanfaatkan gangguan itu dan melemparkan anak laki-laki kecil, Yuta, ke udara.
Anak itu terlempar dan berputar di udara tanpa kendali atas jatuhnya, dan ibunya berteriak putus asa melihat putranya jatuh dari langit. Tetapi protagonis kita muncul entah dari mana dan menyelamatkan anak itu pada detik terakhir. Dia kemudian melemparkan anak itu ke Asahi yang menangkapnya dengan aman di pelukannya. Keduanya saling tos dan bersiap untuk melawan malaikat itu bersama-sama. Pahlawan kita kemudian tersenyum dan berkata, ini akan menjadi ujian yang sempurna untuk tubuh barunya. Malaikat itu bingung dan tidak mengerti apapun tentang apa yang terjadi di jalan. Tetapi protagonis kita memberinya tatapan yang sangat sinis, dan monster itu menggertakkan giginya dengan marah. Saingannya dan seorang gadis lain membeku ketakutan di depan malaikat raksasa itu. Pria itu tidak percaya sihirnya tidak berhasil, dan gadis di sampingnya ketakutan. Kemudian tokoh kita mengatakan dia akan mulai dengan pemanasan dan melepaskan aura ungu, dan dengan tatapan yang sangat fokus, dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Tiba-tiba, seorang pria misterius datang dan berteriak agar semua orang menjauh dari bahaya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Makoto Seido, pemimpin unit penyerang kedua dari tim penaklukan. Gadis itu sangat senang dan lega karena bantuan profesional akhirnya tiba. Protagonis kita mengamati adegan itu dan berpikir bahwa mereka adalah kesatria era baru ini, dan tanpa membuang waktu, dia menantang Makoto untuk melihat kemampuan kasatria yang disebut-sebut itu. Makoto kemudian memeriksa arlojinya dan melihat bahwa bantuan baru akan tiba dalam 10 menit. Melihat dia tidak punya pilihan, dia memutuskan akan bertarung bersama mereka untuk mengulur waktu. Makoto kemudian memanggil Asahi, dan dia menjawab bahwa dia siap untuk pergi. Makoto kemudian memberitahu Asahi bahwa mereka akan mengulur waktu sampai bantuan tiba, dan tanpa membuang waktu, dia menyiapkan senjata energinya untuk menembak malaikat itu. Ksatria itu menembak dengan sekuat tenaga, mengenai monster itu tepat sasaran dengan tembakannya. Protagonis kita hanya menonton adegan itu, tampaknya menganggap semuanya cukup menarik. Sementara itu, Asahi tidak membuang waktu dan menyerang makhluk itu dengan pedangnya. Dia kemudian bersiap untuk memberikan serangan yang sangat cepat dan tepat pada monster itu, tetapi malaikat itu menangkap pedangnya dengan tangannya, seolah-olah itu bukan apa-apa. Gadis itu benar-benar terkejut karena dia tidak mengharapkan perlawanan semacam itu. Melihat situasi itu, Makoto juga memutuskan untuk terlibat dalam pertarungan tangan kosong dan dengan gerakan cepat, dia mendaratkan luka dalam di bahu malaikat itu. Makhluk itu berteriak kesakitan dan cairan gelap mulai merembes dari lukanya. Asahi kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mendaratkan tendangan telak tepat di wajah monster itu. Tepat setelah itu, Makoto melompat dan mendaratkan tendangan berputar ke kepalanya. Gadis itu kemudian menyiapkan senjatanya dan memusatkan sejumlah besar energi. Malaikat itu tertegun oleh serangkaian pukulan dan mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Asahi mengeluh bahwa mereka tidak memiliki daya tembak yang cukup dan meminta maaf karena tidak lebih kuat. Namun, Makoto mengatakan itu bukan masalahnya dan memberikan tatapan yang sangat serius. Karena dia menjelaskan bahwa untuk menaklukkan malaikat, standarnya adalah bertarung dengan setidaknya 3 anggota, dan saat dia berbicara, makhluk itu pulih dan bersiap untuk menyerang lagi. Malaikat itu kemudian menerjang mereka dengan serangan yang sangat cepat dan tak terduga, tetapi protagonis kita muncul entah dari mana dan menahan serangan itu dengan tangannya. Makoto dan Asahi tercengang tidak bisa mempercayai adegan yang mereka saksikan. Makhluk itu kemudian berbalik dan menatap pahlawan kita dengan tatapan yang sangat bingung, dan di tanah ada bekas benturan yang dihentikan oleh tokoh kita dengan mudah. Malaikat itu kemudian menatap pahlawan kita yang berdiri di depan 2 orang lainnya. Protagonis kita kemudian berkata, mereka terlihat dalam masalah dan menawarkan bantuan, tetapi Makoto meneriakinya untuk mundur karena dia hanyalah rekrutan yang tidak berpengalaman. Namun Asahi membelanya dan mengatakan bahwa mungkin dia bisa berguna dalam pertempuran. Dengan seringai, pahlawan kita menunggu keputusan pemimpin tim. Makoto kemudian setuju tetapi memperingatkan bahwa dia hanya bisa memberikan dukungan dari belakang, tetapi pahlawan kita mengabaikan perintah itu dan menyerang dengan kecepatan penuh ke arah malaikat raksasa. Makhluk itu bingung, bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat. Protagonis kita kemudian mendaratkan pukulan dengan seluruh kekuatannya tepat di wajah monster itu. Pukulan itu membuat malaikat itu terbang tinggi dan cahaya terang menyala di langit. Makoto dan Asahi terkejut dan berteriak tidak mempercayai kekuatan tokoh kita. Gelombang kejut dari pukulan itu begitu kuat sehingga ksatria itu hampir kehilangan keseimbangannya. Malaikat itu kemudian jatuh ke tanah, mendarat di tengah puing-puing yang diciptakannya. Makoto tercengang, tidak mengerti apa-apa, senjata masih di tangan, tetapi pahlawan kita tidak membuang waktu dan sudah melompat untuk serangan berikutnya dengan aura ungu.
Dia kemudian mengarahkan jari telunjuknya ke malaikat di tanah, dan dia menembakkan seberkas energi gelap yang melesat melintasi kota dengan kekuatan luar biasa. Tokoh kita mendarat dengan gaya, berdiri di depan dua orang lainnya, dengan sikap superior. Makoto kemudian bertanya, siapa dia sebenarnya, dan pahlawan kita menyuruhnya untuk mengambil posisi. Malaikat itu berteriak kesakitan karena serangan kuat yang mengenainya telak, dan untuk melarikan diri dari pertarungan, ia melayang ke langit mencoba terbang pergi. Melihat malaikat itu melarikan diri, Makoto dan Asahi bersiap untuk satu serangan gabungan terakhir. Ksatria itu kemudian berteriak agar semua orang membuat perisai pelindung di jalan, dan mereka bertiga bergabung untuk menciptakan penghalang sihir yang sangat kuat. Gadis yang lain kemudian mengatakan, dia perlu membantu dan bergabung dengan mereka dalam mantra itu, dan dengan tangan terangkat, mereka berhasil menciptakan gumpalan energi raksasa. Tepat setelah itu, ledakan cahaya keemasan melahap malaikat di langit. Serangan itu begitu kuat sehingga mengenai monster itu secara langsung, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dan ledakan itu menerangi seluruh kota bahkan mencapai puncak sebuah gedung. Gadis yang membantu dengan mantra itu jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan dan lemah. Tetapi protagonis kita menciptakan penghalang ungu yang melindungi semua orang dari ledakan itu. Dengan tatapan yang sangat serius, dia menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Bola ungu itu kemudian menghilang, menunjukkan bahwa serangan itu berhasil. Malaikat itu kemudian menggertakkan giginya kesakitan dan tampaknya terluka parah di langit. Gadis di darat merayakan kemenangan dengan mengatakan mereka berhasil mengalahkan malaikat itu, tetapi makhluk itu masih berdiri dan sepertinya bersiap untuk serangan balasan. Gadis itu menjadi putus asa, tidak dapat percaya monster itu masih hidup. Yang membuat semua orang takjub, malaikat itu mulai beregenerasi di udara dan sekarang pulih, ia terbang ke arah mereka lagi untuk menyerang. Makoto kemudian berteriak bahwa dia akan melindungi mereka dan bahwa mereka harus mundur sambil bertarung. Tetapi protagonis kita mengatakan tidak perlu lari dari pertempuran dan dengan aura ungu, dia mengatakan akan mengajari mereka cara yang benar untuk mengalahkan malaikat. Pahlawan kita kemudian menyuruh mereka untuk memperhatikan baik-baik dan berjalan ke arah monster itu. Dan di tengah jalan, keduanya saling berhadapan siap untuk pertarungan terakhir. Dengan tatapan fokus, pria kita bersiap untuk serangan makhluk itu. Malaikat itu kemudian menyerbu ke depan dan mencoba mendaratkan pukulan yang sangat kuat, tetapi protagonis kita menangkap serangan itu hanya dengan satu tangan tanpa usaha apapun, dan dengan seringai, dia memutar monster itu di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk itu berteriak kesakitan, sama sekali tidak berdaya di tangan pahlawan kita. Pria kita kemudian melemparkan malaikat itu dengan sekuat tenaga dan makhluk itu menghantam tanah, lengannya meleleh dan perlahan larut. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa bahkan malaikat peringkat rendah pun memiliki kekuatan regeneratif yang tinggi. Saingannya sudah kehilangan harapan, berpikir tidak ada cara bagi mereka untuk menang. Asahi dan gadis lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir di wajah mereka. Tiba-tiba, malaikat itu menciptakan lingkaran sihir emas dan bersiap untuk serangan baru, dan dengan tangan terangkat tinggi, ia memusatkan sejumlah besar energi surgawi. Tepat setelah itu, seberkas sinar emas yang kuat turun dari langit tepat ke arah mereka, tetapi protagonis kita hanya menyeringai sama sekali, tidak terpengaruh oleh pukulan itu karena dengan gerakan cepat, dia menangkis sinar itu dengan tangannya dan melemparkannya ke samping. Malaikat itu benar-benar terkejut. Tidak menduga kemampuan seperti itu, Asahi dan gadis lainnya berteriak bahwa itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa ada batasan untuk kekuatan sihir regeneratif, dan dengan memusatkan energi ungu, dia bersiap untuk pukulan terakhir dari pertempuran itu. Sesaat kemudian, dia menembakkan seberkas cahaya gelap tepat ke arah malaikat itu. Rahang Makoto ternganga dan dia berteriak tidak mengerti apa yang baru saja dilakukan pria kita. Tubuh malaikat itu kemudian mulai retak dan pecah menjadi beberapa bagian di udara. Gadis itu kemudian menyadari bahwa regenerasi malaikat lebih lambat dari sebelumnya, tetapi pahlawan kita mengatakan bahwa jika mereka membiarkannya beregenerasi berkali-kali, merekalah yang akan kelelahan. Saingannya menjadi jengkel dan berkata, dia tidak terlihat lelah sedikit pun dari pertarungan itu. Malaikat itu kemudian menggertakkan giginya karena marah dan bersiap untuk serangan terakhirnya. Protagonis kita kemudian mengatakan kekuatan magis malaikat terkonsentrasi di kepala dan dadanya, dan tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke depan dan memasukkan tangannya ke kepala monster itu. Tepat setelah itu, dia menusuk dada makhluk itu dengan tangannya yang lain tanpa ampun.
Dengan senyum sinis, dia menunjukkan bahwa pertarungan akhirnya berakhir bagi malaikat itu, dan dengan wajahnya yang kotor, dia menunjukkan ekspresi kepuasan dan kemenangan murni. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa jika kedua titik ini dihancurkan, malaikat tidak dapat beregenerasi dan dengan seringai, dia bertanya apakah itu tip yang membantu bagi mereka. Semua orang ternganga dan saingannya benar-benar terpana. Makoto kemudian mengatakan bahwa bahkan mengetahui itu, untuk melakukannya dengan begitu mudah adalah hal yang luar biasa, dan dia berkomentar bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh 5 orang terkuat di dunia. Saingan pria kita kemudian mengatakan dia tahu Mizukami curang dengan rambutnya yang berantakan. Pahlawan kita terlihat cukup lelah dari pertempuran yang baru saja berakhir. Makoto kemudian berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan semua orang dan bertanya siapa dia sebenarnya. Protagonis kita kemudian mengungkapkan bahwa namanya adalah Dantirio dan bahwa dia adalah Raja Iblis. Ksatria itu benar-benar bingung dengan seluruh cerita Raja Iblis pria kita, dan saat memeriksa arlojinya, dia memastikan bahwa pria itu adalah Mizukami Daiya dari Akademi. Makoto kemudian mengatakan mereka akan bertarung bersama lagi dan menantikan hari itu. Gadis yang membantu dalam pertarungan itu sangat bersemangat karena ini seperti sebuah rekrutmen. Sementara itu, Asahi mendekat dengan tangan bersedekap dan tatapan yang sangat serius dan menggertakkan giginya. Dia tampak sangat kesal dengan kekuatan protagonis kita. Gadis yang lain kemudian memanggil Mizukami untuk berbicara dengannya secara pribadi, dan dengan senyuman, dia bertanya bagaimana dia menjadi begitu kuat secara tiba-tiba. Pahlawan kita kemudian menanyainya kembali, sepertinya tidak begitu mengerti pertanyaannya. Dia kemudian berbalik ke kelompok itu dan semua orang terdiam menunggu jawaban, dan dengan aura superioritas, dia mengatakan bahwa dia telah bangkit sebagai Raja Iblis Agung. Gadis itu kemudian mengatakan dia mengerti. Matanya berbinar karena kekaguman. Asahi dan Makoto terkejut dengan pengungkapan itu dan tidak tahu harus berkata apa. Gadis itu kemudian bertanya, apakah dia bisa menjadi sekuat protagonis kita? Pahlawan kita berpikir sejenak dan menatapnya dengan tatapan yang sangat serius dan fokus, dan menggunakan penglihatan khususnya, dia merasakan potensi tersembunyi wanita muda itu. Dia kemudian memberitahunya karena dia memiliki banyak bakat untuk digali. Gadis itu sangat senang dan bersemangat dengan jawaban protagonis kita. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa dengan latihan yang tepat, dia bisa melangkah jauh, tetapi tiba-tiba dia merasakan kehadiran aneh dan lehernya diserang. Melihat bahaya, dia berteriak agar Asahi lari dan pergi secepat yang dia bisa. Gadis itu bingung, tidak mengerti apa-apa, dan ditangkap oleh tangan misterius. Malaikat baru muncul dan menyerang Asahi dengan kekuatan penuh, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Tetapi protagonis kita merapal mantra dan berhasil menghentikan serangan di udara, dan dengan tatapan marah, dia menatap makhluk baru yang muncul entah dari mana. Malaikat itu kemudian berdiri di sana terengah-engah di depan pahlawan kita tanpa bergerak, dan dengan mata hijaunya yang bersinar, ia menatap protagonis kita dengan kemarahan yang hebat. Malaikat itu kemudian berdiri di sana terengah-engah di depan pahlawan kita tanpa bergerak, dan dengan senyum sinis, dia sepertinya menikmati situasi itu. Asahi kemudian berkata, dia tidak merasakan kehadiran malaikat yang mendekatinya, dan sama sekali tidak mengerti. Dia bertanya-tanya kemana makhluk misterius itu pergi. Tiba-tiba, monster itu muncul di belakang protagonis kita tanpa mengeluarkan suara, tetapi pahlawan kita hanya menyeringai kecil, dan sepertinya tidak peduli, dan dengan pukulan yang kuat, dia menghantam wajah malaikat itu. Pukulan itu membuat makhluk itu terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Awan debu besar membubung dari dampak jatuhnya malaikat itu, dan makhluk itu mengambil posisi menyerang yang mirip dengan serangga. Protagonis kita kemudian menyadari bahwa malaikat itu dapat berteleportasi melalui ruang, waktu, dan dengan seringai, dia menganggapnya sangat menarik dan menantang. Malaikat itu kemudian mengatakan bahwa tubuh pahlawan kita sangat menarik baginya. Protagonis kita kemudian mengatakan dia juga akan menyelidiki tubuh malaikat itu, dan dengan senyum sinis dia mengatakan akan memeriksa tubuh monster itu. Makoto dan Asahi terkejut dengan malaikat kedua yang muncul entah dari mana. Ksatria itu kemudian berkomentar bahwa malaikat biasanya hanya muncul beberapa kali setahun, dan sambil memeriksa arlojinya, Asahi berteriak bahwa malaikat baru ini tidak ada dalam daftar ancaman. Makoto terkejut karena ini berarti itu adalah jenis malaikat baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Protagonis kita kemudian melepaskan aura ungu dan bersiap untuk pertempuran baru, dan malaikat itu menatap tangan bayangan pahlawan kita dengan tatapan yang sangat serius dan fokus, dan dengan mata hijaunya yang bersinar. Tampaknya sedang menganalisis kekuatan pria kita. Tiba-tiba, bayangan aneh muncul dan mengejutkan saingan protagonis kita.
Pahlawan kita kemudian melepaskan energi gelapnya dan bersiap untuk bertempur, dan malaikat itu menyerbu dengan kecepatan penuh ke arahnya dengan senyum yang sangat sinis. Bayangan gelap itu kemudian mengelilingi saingannya yang berteriak ketakutan tidak bisa bereaksi. Tapi protagonis kita melindunginya dan mencengkeram mulut malaikat dengan tangannya, dan dengan seringai dia memutar makhluk itu di udara dengan kekuatan besar. Pahlawan kita kemudian meluncurkan serangan energi ungu tepat ke arah malaikat itu. Serangan itu mendarat tepat sasaran dan malaikat itu hancur di udara oleh ledakan itu. Dengan senyum percaya diri, pahlawan kita mengatakan dia akan menjadi lawan malaikat itu. Dan di tengah jalan, keduanya saling berhadapan siap untuk pertempuran terakhir. Malaikat itu kemudian mengulurkan tangannya dan bersiap untuk serangan yang sangat kuat, dan dengan cahaya keemasan, ia meluncurkan ledakan energi ke arah pria kita, tetapi protagonis kita menangkap serangan itu dengan tangannya dan menyerapnya tanpa masalah. Dan dengan seringai, dia menunjukkan bahwa kekuatan malaikat itu bukan apa-apa baginya. Makhluk itu kemudian menyerang dengan kekuatan penuh dan mencoba mendaratkan pukulan dengan sayapnya. Tetapi pahlawan kita menghentikan serangan itu hanya dengan satu jari dan menatapnya dengan superioritas. Dia kemudian mengatakan, malaikat itu memiliki kemampuan langka dan harus menggunakannya lebih kreatif. Malaikat itu kesal dengan ejekan itu dan mencoba menyerang dari jarak dekat, dan dengan senyum sinis ia memusatkan sejumlah besar energi, tetapi protagonis kita menusuk dadanya dengan tangannya dan mengalahkannya. Dan dengan tatapan dingin, dia menunjukkan bahwa pertarungan akhirnya berakhir untuk malaikat itu. Pahlawan kita kemudian memukul kepala makhluk itu dengan pukulan terakhir. Malaikat itu kemudian hancur di udara dan lenyap sepenuhnya dari jalanan. Dengan tatapan marah, malaikat itu menatap protagonis kita yang mengalahkannya, dan dengan mata hijaunya yang bersinar, tampaknya merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, monster itu mencoba berteleportasi dan melarikan diri dari pertempuran di detik terakhir, tetapi pahlawan kita menangkapnya dan mengatakan dia tidak akan membiarkannya lolos, tidak akan. Makoto terkejut, tidak dapat percaya dia berhasil memblokir teleportasi itu. Protagonis kita kemudian memasukkan tangannya ke dalam mulut malaikat tanpa ragu-ragu dan dengan seringai. Dia bilang dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dia kemudian mengeluarkan benda aneh dan mengatakan ini adalah rahasia teleportasi. Dan saat dia menghancurkan benda itu, malaikat itu mulai perlahan hancur di udara. Pahlawan kita kemudian mengingat masa lalunya sebagai Raja Iblis dan pertempurannya di mana dia menghadapi pasukan malaikat dengan sayap putih yang sangat kuat, dan semuanya memiliki senyum sinis dan tampaknya menikmati kehancuran. Dia kemudian menyadari bahan benda itu terlihat seperti pintu misterius, dan dengan tatapan serius, dia mengatakan dia memiliki informasi yang cukup untuk saat ini. Protagonis kita kemudian menghabisi malaikat itu dengan satu pukulan terakhir yang menghancurkannya. Protagonis kita kemudian menghancurkan malaikat itu dengan pukulan kuat terakhir, dan tanpa ragu-ragu, dia mencabut mata makhluk itu dengan tangannya tanpa ampun. Sesaat kemudian, malaikat itu meledak dalam semburan cairan gelap di udara, dan dengan tangan terentang, pahlawan kita tampaknya menikmati pemandangan itu. Dengan seringai, dia mengacungkan jempol dan menunjukkan bahwa pertarungan telah usai, dan sekarang siswa lain akhirnya bisa bernapas lega di jalan. Makoto dan para gadis terkejut dengan kekuatan luar biasa protagonis kita, dan sang kesatria bertanya-tanya, apakah ini pertempuran nyata pertamanya? Sementara itu, saingan pria kita panik dan menjadi putus asa. Makoto kemudian berkomentar bahwa wajar jika membeku karena takut pada kali pertama, dan saat melihat Asahi, dia menyadari gadis itu tidak terlihat takut. Dia lalu mengatakan kalau Asahi itu istimewa dan punya potensi besar untuk masa depan, dan dia mengungkapkan bahwa bahkan para instruktur memanggilnya si pengamuk di antara para rekrutan. Asahi menjadi malu karena pujian itu dan tidak tahu harus berkata apa padanya, tetapi Makoto mengatakan pahlawan kita jauh melampaui mereka semua. Protagonis kita lalu berkata dia sudah memberitahu mereka kalau dia adalah Raja Iblis. Makoto tertawa dan bertanya apakah itu lelucon barunya untuk menakuti yang lain, tetapi dia mengakui kalau dia hampir mempercayainya karena kekuatan pahlawan kita yang luar biasa. Pahlawan kita lalu berkata, jika mereka terkejut dengan level ini, mereka tidak akan pernah menang. Makoto menjadi bingung dan bertanya siapa yang dia maksud dengan semua ini. Protagonis kita lalu mengatakan bahwa kekuatan malaikat lebih dari itu. Tapi kesatria itu berkata bahwa saat ini manusia bisa menangani mereka dan pahlawan kita menyadari persepsi mereka tentang para malaikat sangat lemah. Sementara itu bantuan tiba dan semua orang akhirnya bisa benar-benar santai. Asahi mendekat dan memanggil protagonis kita untuk bicara serius, dan dengan tatapan penuh tekad, dia memintanya untuk melatihnya agar menjadi lebih kuat.
Gadis itu lalu berteriak bahwa dia harus menang dengan cara apapun dalam pertempuran berikutnya dan melihatnya, protagonis kita teringat teman lamanya, Jin. Dia kemudian menyetujui permintaannya dan berkata akan membantunya berlatih karena dia percaya jika gadis itu adalah reinkarnasi Jin, dia masih harus banyak berkembang. Saat Asahi dan pahlawan kita sedang berbicara, Sakuraba memperhatikan semuanya dari kejauhan, dan dia memasang ekspresi penuh amarah karena tidak bisa menerima kekalahan. Pria itu lalu bertanya-tanya trik apa yang digunakan Mizukami untuk menang. Protagonis kita mengabaikan saingannya dan terus berbicara dengan Asahi yang bersemangat. Sakuraba lalu teringat bahwa dia hampir mati beberapa waktu lalu, dan dengan senyum jahat dia menyimpulkan bahwa itu pasti obat peningkat sihir. Adegan kemudian membawa kita ke area latihan sekolah penaklukan, dan di sana para siswa berlatih dengan robot tempur yang sangat canggih. Mereka menggunakan senjata anti-malaikat khusus yang disebut pedang sihir, dan robot-robot itu diprogram untuk menyimulasikan pertempuran nyata melawan para malaikat. Asahi kemudian mengambil pedang sihirnya dan bersiap untuk berlatih. Robot-robot itu kemudian menampilkan tingkat kekuatan mereka dan bersiap untuk bertarung, dan gadis itu menyerbu ke depan dan mendaratkan pukulan kuat pada robot itu, dan dengan teriakan perang, dia menghancurkan mesin itu dengan satu serangan. Mata robot itu berputar dan terlihat hancur total. Mesin itu kemudian menunjukkan angka 6472 sebagai kerusakan akhir, dan Asahi menghela napas lega dan memeriksa hasilnya di layar holografik. Sementara itu, protagonis kita juga mengambil pedang sihirnya untuk berlatih, dan sambil memegangnya, dia mengaktifkan bilah energi biru yang sangat terang. Pahlawan kita kemudian menyadari bahwa pedang itu memperkuat sihir penggunanya, tetapi Asahi terkejut dan bertanya-tanya bilah raksasa apa itu. Dengan senyum di wajahnya, pahlawan kita mengatakan bilah itu sangat panjang. Asahi lalu berkata kalau dia datang, dan pria itu menjawab bahwa dia sudah berjanji. Protagonis kita lalu berkata, dia akan sedikit bermain-main dan bersiap untuk tes. Dan saat dia menyentuhkan bilahnya ke robot, sepertinya robot itu sedang mengukur kekuatan pria kita. Robot itu kemudian mulai bergetar dan matanya terlihat sangat ketakutan, dan tiba-tiba mata birunya mulai berkedip dan berubah merah sebagai peringatan. Mesin itu kemudian berbunyi bip dan menunjukkan angka 9999. Rahang Asahi ternganga dan dia berteriak karena kekuatan pahlawan kita mencapai batas maksimal. Protagonis kita lalu mengatakan pedang itu adalah item yang sangat berguna baginya, dan gadis itu menjelaskan bahwa senjata itu diciptakan sebagai puncak kearifan manusia. Dia kemudian bertanya apakah dia mempelajari itu di kelas, yang membuatnya merasa canggung, dan pahlawan kita bertanya-tanya apakah dia mempelajarinya di suatu saat belajar, karena dia ingat menghabiskan berjam-jam belajar sendirian di perpustakaan sekolah. Protagonis kita kemudian mengatakan pedang itu kuat tetapi memiliki kelemahan, dan sambil memegangnya lebih erat, dia menunjukkan bahwa senjata itu memiliki keterbatasan. Protagonis kita kemudian menguji kekuatan pedang itu pada robot latihan, dan saat dia mengayunkan bilahnya, energinya menghilang, dan robot itu tidak mengalami kerusakan. Pedang itu kemudian mulai bergetar dan mengeluarkan percikan api karena tidak mampu menahan kekuatannya. Pahlawan kita lalu menjelaskan bahwa senjata itu menjadi beban mati bagi seseorang dengan sihir yang terlalu besar, dan saat dia menjatuhkan pedang, robot menunjukkan bahwa pukulan itu tidak berefek. Tiba-tiba, mesin itu meledak berkeping-keping dan jatuh ke lantai gym, karena pedang itu tidak dapat menangani sihir pahlawan kita dan kelebihan beban. Dia lalu memberitahu Asahi bahwa dia perlu meningkatkan penggunaan sihirnya sendiri. Gadis yang lain menjadi sangat bersemangat dan memintanya untuk mengajarinya juga, dan dengan tangan terbuka. Dia berteriak bahwa dia ingin mempelajari metode baru itu. Gadis itu lalu berkata, dia juga ingin menjadi lebih kuat untuk pertempuran. Asahi terlihat bosan dan sepertinya tidak terlalu menyukai ide itu, dan dia bertanya apakah menu latihan normal tidak cukup untuknya. Gadis itu lalu teringat pujian protagonis kita di jalan, dan dengan wajah memerah, dia mengatakan bahwa Daya memberitahunya bahwa dia memiliki bakat. Asahi menjadi kesal karena gadis itu memanggil pahlawan kita dengan nama depannya. Dengan seringai, protagonis kita berkata dia akan melatihnya juga. Gadis itu sangat gembira, matanya berbinar-binar dengan kekaguman murni. Tapi pahlawan kita berkata bahwa sebelum mereka mulai, dia perlu melakukan satu hal kecil, dan dengan sentuhan di pipinya, dia sepertinya melakukan sesuatu yang aneh. Gadis itu lalu menggeliat dan sepertinya merasakan sensasi yang berbeda, dan dengan wajahnya yang memerah. Dia kehilangan kekuatannya dan pingsan di lantai gym. Asahi terkejut dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, dan dengan kesal, dia berteriak dan bertanya apa yang dia lakukan pada gadis malang yang tak berdaya itu. Protagonis kita lalu menjelaskan bahwa aliran sihirnya tersumbat, dan dengan wajah memerah,
Gadis itu terengah-engah dan sepertinya mulai pulih. Pahlawan kita lalu mundur dan pergi untuk mengambil kembali pedang sihirnya. Dia kemudian melemparkan senjata itu ke gadis di lantai gym, dan karena terkejut, dia menangkap pedang itu di udara. Tidak mengerti apa yang terjadi dengan senjata di tangannya, dia bersiap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya dalam latihan. Protagonis kita lalu menyuruh gadis itu untuk mencoba menggunakan pedang sihir, dan dia berkata bahwa orang sepertinya bahkan tidak bisa mengaktifkan senjata itu sebelumnya. Tapi pahlawan kita bersikeras dan menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia katakan. Gadis itu kemudian berkonsentrasi dan mencoba mengaktifkan pedang dengan sekuat tenaga, dan yang mengejutkannya, bilah energi merah muda tiba-tiba muncul dari senjata itu. Dengan mata berbinar, dia berteriak bahwa pedang itu akhirnya bekerja untuknya. Rahang Asahi ternganga tidak percaya gadis itu berhasil melakukannya dengan begitu mudah. Gadis itu lalu menjelaskan bahwa hanya Sakuraba yang bisa menggunakan senjata itu di kelas mereka. Protagonis kita lalu menyuruhnya untuk mencoba memukul robot latihan, dan dengan senyum percaya diri, dia bersiap untuk menguji kekuatan barunya. Gadis itu lalu mendekati robot dan bersiap untuk serangan pertamanya, dan dengan teriakan perang, dia memukul mesin itu dengan bilah energinya. Robot itu kemudian berbunyi bip dan menunjukkan angka 112 sebagai kerusakan yang diterima. Gadis itu terkejut dengan hasilnya, dan pahlawan kita memberinya acungan jempol dan dengan senyum di wajahnya. Protagonis kita tampaknya puas dengan kemajuannya. Asahi terkejut karena saat dia pertama kali berhasil menggunakan pedang itu, hasilnya tidak seperti itu, dan dengan putus asa, dia meminta protagonis kita untuk melatihnya juga. Pahlawan kita lalu berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang sangat serius dan fokus. Tapi dia bilang itu tidak perlu karena aliran sihirnya sudah sempurna, dan dengan menggunakan penglihatan khususnya, dia menunjukkan bahwa energinya mengalir dengan lancar di tubuhnya. Dengan air mata berlinang, Asahi bertanya apakah dia tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Dia kemudian melihat gadis lain yang membuat terobosan besar dalam pelatihannya, tetapi protagonis kita mengatakan dia bisa, hanya saja tidak dengan metode yang sama dan dengan senyuman. Dia mengatakan telah menyiapkan menu latihan khusus hanya untuknya, dan sambil melihat robot tempur, dia bersiap untuk langkah selanjutnya. Asahi penasaran dan bertanya apa menu latihan khusus untuknya. Pahlawan kita lalu menyuruhnya untuk meningkatkan kekuatan sihirnya hingga batas absolut, dan gadis itu setuju dan bersiap untuk menunjukkan semua kekuatannya sekaligus. Dia kemudian berkonsentrasi dan melepaskan sejumlah besar energi merah muda, dan dengan teriakan perang, dia menunjukkan bahwa dia siap untuk latihan. Dengan teriakan perang, dia menunjukkan bahwa dia siap untuk latihan. Protagonis kita lalu meletakkan tangannya di kepalanya tanpa peringatan. Gadis yang lain tertawa sepertinya terhibur dengan situasi tak terduga itu, dan dengan wajah memerah, dia menyaksikan latihan khusus pahlawan kita. Tangan protagonis kita bersinar dan dia sepertinya sedang mentransfer energi. Asahi terengah-engah dan bingung tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dia kehilangan kekuatannya dan pingsan di lantai gym tanpa bergerak. Dan dengan napas terengah-engah dia berkata dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena energi sihirnya benar-benar terkuras oleh protagonis kita, dan dengan wajah memerah dia bertanya-tanya bagaimana sihirnya bisa tersedot begitu cepat. Gadis yang lain terkejut. Karena belum pernah mendengar teknik seperti itu, Asahi lalu mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk langkah latihan selanjutnya. Pahlawan kita lalu berkata, dia akan melanjutkan dan mendekatinya di lantai, dan meletakkan tangannya di kepalanya, dia mulai mentransfer energi lagi. Gadis yang lain berteriak kaget karena dia melakukan proses yang sama. Protagonis kita lalu terus mentransfer energi ke Asahi di lantai, dan dengan wajah memerah. Dia sepertinya merasakan kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat dia menyadari sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Pahlawan kita lalu bertanya bagaimana perasaannya setelah proses itu. Asahi lalu berdiri, terkejut dengan sensasi yang dia rasakan, dan dengan ekspresi terkejut, dia mengatakan sihirnya sedang pulih. Gadis yang lain kemudian berteriak bahwa ini bertentangan dengan teori sihir saat ini, tetapi protagonis kita mencibir dan mengatakan bahwa teori itu salah. Dia kemudian mendekati Asahi dan menatapnya dengan sangat serius, dan tanpa membuang waktu, dia menyuruhnya untuk mengulangi seluruh proses lagi. Asahi takut dan tidak mengerti mengapa dia harus melakukannya lagi. Pahlawan kita lalu menjelaskan bahwa menguras dan memulihkan sihir meningkatkan kekuatan, dan dia pun terkejut. Gadis itu bertanya apakah itu benar-benar mungkin dilakukan. Gadis yang lain lalu mengatakan bahwa itu dilarang karena efek sampingnya, tetapi protagonis kita berkata, orang akan percaya omong kosong lama apapun. Protagonis kita lalu mengatakan begitulah cara dia berlatih di masa lalu, dan berbalik, dia menghadapi Asahi dengan tatapan yang sangat serius dan menantang. Dia kemudian bertanya apa yang akan dia lakukan dan apakah dia bersedia untuk mencoba.
Gadis itu kemudian melihat ke samping, sepertinya memikirkan usulan itu, dan dengan wajah memerah, dia menunjukkan ekspresi tekad yang murni. Asahi lalu mengepalkan tangannya dengan erat dan bersiap untuk latihan dengan penuh keyakinan di dunia. Dia bilang dia ikut dan menerima tantangan itu. Pahlawan kita lalu menyeringai, tampaknya puas dengan jawabannya. Dia kemudian mengatakan mereka akan mengulangi proses itu 100 kali sehari tanpa henti. Asahi benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, dan dengan putus asa dia berteriak bahwa 100 kali adalah angka yang tidak masuk akal untuk dilakukan, tetapi karena takut dia setuju dan bersiap untuk latihan gila itu. Tangan protagonis kita bersinar dan dia mulai menguras energinya, dan sekali lagi Asahi pingsan di lantai, lemah dan benar-benar kelelahan, dan tangannya bersinar lagi untuk mengulangi proses itu sekali lagi. Asahi terkejut dan gadis lain menonton dari kejauhan, dan tangan protagonis kita bersinar dengan energi merah muda yang kuat. Wajah gadis itu kemudian menjadi merah padam dan dia sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. 3 jam kemudian, dia terbaring di lantai gym, benar-benar kelelahan. Pahlawan kita kemudian mengatakan mereka baru melakukannya 20 kali sejauh ini, dan dengan ekspresi puas, dia mengatakan itu sudah cukup untuk hari pertama. Gadis yang satunya kemudian mendekat dengan tatapan cukup takut padanya. Protagonis kita lalu bertanya, apakah dia pernah melihat metode latihan ini, dan gadis itu menjawab bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti itu seumur hidupnya. Pahlawan kita kemudian menjadi termenung, sepertinya sedang menganalisis situasi. Gadis itu lalu bertanya organisasi macam apa tim anti-malaikat itu, dan dengan mata berbinar, dia menjadi sangat bersemangat untuk menjelaskan semuanya. Dia mengatakan bahwa ujian sihir diadakan untuk memilih individu yang paling berbakat, dan jika mereka mendapatkan nilai bagus, mereka akan bergabung dengan salah satu dari 5 tim di dunia. Tetapi di Jepang, hanya ada 100 anggota, dan pahlawan kita berpikir itu tidak banyak. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa hanya sedikit siswa yang menjadi anggota sungguhan, dan pahlawan kita mengatakan itu adalah profesi yang populer karena gajinya yang bagus. Dia kemudian mengingat pertempuran lama melawan malaikat yang sangat kuat, dan dia bertanya-tanya mengapa para elit saat ini sangat lemah jika dibandingkan. Protagonis kita kemudian berpikir tentang teori yang salah, tentang penggunaan sihir, dan juga tentang pedang sihir yang merupakan alat yang sangat baik bagi mereka, ditambah kemunculan jenis malaikat baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Para gadis kemudian memperhatikannya saat dia tenggelam dalam pikirannya karena dia mengingat perang besar melawan para malaikat 600 tahun yang lalu. Dan dengan tatapan serius, dia mengatakan dia perlu meningkatkan kekuatan para pejuang. Para gadis bingung karena dia ingin membuat semua orang lebih kuat karena pahlawan kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dari masa lalu yang kelam, dan dia memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan adalah bergabung dengan organisasi untuk melatih semua orang. Protagonis kita kemudian mengatakan dia akan menjadi anggota tetap sekarang juga. Adegan kemudian membawa kita ke ruang kelas sekolah keesokan paginya. Ruang kelas penuh dengan siswa yang semuanya sangat fokus pada pelajaran mereka. Sementara itu, Asahi dengan rajin mencatat di layar holografiknya. Tiba-tiba pahlawan kita datang dan Asahi mengatakan dia terlambat. Sambil menyeringai, dia menjawab bahwa dia baru saja bertemu dengan kepala sekolah. Gadis itu kemudian menjadi bingung dan menanyakan alasan pertemuan itu, dan protagonis kita berkata, dia akan segera mengerti semuanya. Pada saat itu, guru memasuki ruang kelas dengan langkah tegap. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan sepertinya membawa beberapa berita, dan semua siswa terdiam dan menunggu apa yang akan dia katakan. Guru itu kemudian memegang papan jalannya dan bersiap untuk pengumuman, dan dia mengatakan bahwa pertandingan latihan khusus akan berlangsung minggu depan. Pria itu kemudian berbalik dan menghadap seluruh kelas siswa. Para siswa terkejut karena mereka tidak mengharapkan berita ini, dan gadis yang lain mengatakan pengumuman itu dibuat sangat tiba-tiba. Guru itu kemudian berteriak bahwa pertandingan itu adalah perintah langsung dari kepala sekolah. Guru mengumumkan bahwa pertarungan pertama adalah Yamazaki melawan Mizuki, dan pertandingan kedua adalah Asahi melawan protagonis kita, Daya. Semua orang di kelas benar-benar terkejut dengan berita itu. Asahi lalu berbalik dan bertanya pada pahlawan kita apa yang dia lakukan sambil menyeringai. Pria kita hanya tertawa kecil. Adegan kemudian membawa kita ke kantor kepala sekolah, dan pria itu sedang menganalisis data protagonis kita di layar.
Dia menggesekkan jarinya di layar dan sepertinya tidak menyukai apa yang dilihatnya karena kepala sekolah mengatakan dia tidak bisa merekomendasikannya dengan nilai-nilai itu dan dia juga mengatakan pahlawan kita tidak memiliki kemampuan bertarung. Pria kita kemudian berkata, dia hanya perlu menunjukkan kekuatan bertarungnya. Dan dengan tatapan serius, dia menatap kepala sekolah dengan penuh tekad. Pria itu kemudian menunjuk ke foto Asahi di layar holografik dan mengatakan bahwa jika pahlawan kita mengalahkannya, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Protagonis kita kemudian bertanya, apakah rekomendasi itu akan dijamin, tetapi kepala sekolah mengatakan dengan seringai bahwa dia tidak bisa menjanjikan apa-apa dan dengan tatapan misterius, dia sepertinya sedang memikirkan sebuah rencana. Pahlawan kita kemudian mengatakan dia akan melatih Mizuki untuk mengalahkan Yamazaki dalam pertarungan. Pria itu mulai tertawa dan mengejek karena siswa terburuk akan bertarung. Protagonis kita kemudian mengatakan jika itu tidak cukup, dia akan mempertaruhkan pengeluarannya dari sekolah. Kepala sekolah terkejut dengan kepercayaan diri pria kita dalam taruhan itu. Pahlawan kita kemudian mengatakan lebih baik baginya untuk menerima dan menjaga rahasianya. Pria itu menjadi kesal dan melihat layar holografik di mejanya, dan layar itu menunjukkan laporan tentang kasus narkoba di sekolah. Kepala sekolah kemudian mengatakan syaratnya adalah mereka berdua harus memenangkan pertarungan mereka, dan sambil mengangkat dua jari, dia memperkuat syarat kesepakatan itu dengan senyum di wajahnya. Protagonis kita menerima proposal itu saat itu juga. Kembali ke kelas, para siswa semua sangat heboh dan Yamazaki meremas batang logam dengan kekuatan dan kemarahan besar, karena dia berteriak bahwa lawannya adalah seorang pemula dan merasa terhina. Para siswa di kelas masih sangat gelisah dengan berita itu, dan Yamazaki mengatakan ini adalah tugas yang mudah untuk mendapatkan rekomendasi dengan ekspresi marah. Dia bilang dia tidak suka ide itu tapi akan bertarung dan sambil menunjuk pahlawan kita, dia berteriak bahwa dia akan menjadi yang berikutnya dalam daftar. Mizuki menjadi takut dan memanggil nama protagonis kita dengan sangat pelan tetapi dengan senyum di wajahnya. Pria kita mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena dia menjamin jika dia mengikuti latihannya, kemenangan sudah pasti. Gadis itu kemudian mengangguk setuju dan menerima usulan pelatihan itu. Asahi kemudian mengatakan dia juga menantikan latihan khusus itu dan dengan senyum dia mengatakan akan mencoba menjadi lebih kuat sebelum pertarungan. Guru itu kemudian memanggil perhatian Momoyama dan Mizukami di kelas, dan dengan nada khawatir, dia meminta mereka berdua untuk berhati-hati. Tetapi Asahi mengatakan dia akan baik-baik saja dan merekalah yang perlu berhati-hati. Guru terkejut dengan lelucon tak terduga dari siswa pendiam itu, dan dengan tawa keras dia berkata bahkan Sakuraba pun bercanda. Dengan senyum percaya diri, pahlawan kita menatap Mizuki yang ketakutan dan setelah kelas, dia bertemu dengan gadis itu untuk memulai latihan. Protagonis kita kemudian bertanya, apakah dia ahli dalam sihir penghalang? Gadis itu tersipu dan tampak sangat malu dan dengan wajah berlinang air mata, dia mengatakan itu satu-satunya sihir yang dia tahu cara menggunakannya. Tetapi pahlawan kita mengatakan itu adalah naluri yang benar bagi makhluk hidup dan dia menjelaskan bahwa kekuatan terletak di luar mengatasi rasa takut dengan keterampilan. Gadis itu kemudian menatapnya dengan kekaguman dan tampak sangat tersentuh. Jadi dia mengatakan mereka akan menggunakan sihir penghalang untuk menang. Gadis itu kemudian berteriak bahwa sihir ini hanya bagus untuk menahan musuh, dan dengan seringai, protagonis kita sepertinya punya rencana karena dia bilang akan mengajarinya bahwa sihir tergantung pada cara menggunakannya. Adegan kemudian membawa kita ke lokasi turnamen pertarungan sekolah dan pahlawan kita, dan Asahi berdiri dengan tangan bersedekap tampak sangat serius. Sementara itu, para pesaing lainnya duduk di tribun. Guru kemudian menjelaskan bahwa pemenangnya adalah yang membuat pingsan atau membuat yang lain menyerah, dan dengan tatapan serius, dia mengatakan akan menghentikan pertarungan jika menjadi berbahaya. Mizuki kemudian menghadapi Yamazaki dengan tatapan takut tapi penuh tekad, dan guru mengumumkan dimulainya pertarungan besar itu. Di antara kedua siswa itu, Yamazaki kemudian menyerbu ke depan dan berteriak bahwa dia akan menyelesaikan ini dengan cepat, tetapi gadis itu membela diri dan menciptakan penghalang energi merah muda di depannya. Pukulan pria itu kemudian meledak dalam awan debu dan cahaya yang besar, dan Mizuki berhasil menahan serangan itu dengan penghalang sihirnya yang kuat. Yamazaki menjadi marah dan berteriak bahwa pertahanannya tidak cukup, dan dari tribun, para siswa mengatakan kekuatannya luar biasa. Pria itu kemudian berteriak padanya untuk hanya berdiri di sana dan membela diri selamanya. Gadis itu kemudian mengingat latihannya dan menggambar lingkaran sihir di tanah, dan dengan teriakan perang, dia mengaktifkan kemampuan tempur barunya.
Pedang energi merah besar muncul dan membelah udara dengan kekuatan dan bola energi merah muda muncul di tengah arena pertempuran. Bola energi merah muda itu meledak melepaskan tabir asap yang besar. Mata Yamazaki dipenuhi amarah karena serangannya tidak berhasil dan dia berteriak putus asa karena jebakan yang dia pasang gagal. Mizuki kemudian meluncurkan beberapa proyektil energi merah muda ke arah pria itu. Asap kemudian menyebar dan menutupi seluruh arena pertempuran, dan gadis itu bersembunyi di dalam asap dengan tatapan yang sangat fokus dan serius. Seluruh arena tertutup asap dan tidak ada yang bisa melihat apapun. Yamazaki kemudian mengatakan tabir asap itu tidak berguna dan menyiapkan serangan, dan dengan teriakan perang, dia meluncurkan bola energi ke dalam asap. Gadis itu kemudian bersiap untuk membela diri dan menciptakan penghalang energi dan matanya membelalak karena serangannya sangat kuat. Sebuah ledakan besar terjadi, menerbangkan banyak debu di arena. Guru itu kemudian melindungi dirinya dari asap dan mencoba melihat apa yang terjadi, dan dengan ekspresi terkejut, dia sepertinya tidak percaya dengan pemandangan itu. Dia kemudian mengamati arena saat debu mulai mereda. Debu mereda dan Mizuki merapalkan mantra baru dengan lingkaran sihir. Yamazaki menjadi kesal, tidak mengharapkan pergantian peristiwa ini dalam pertarungan. Dia kemudian menyerbu melalui asap untuk mencoba dan menangkapnya secara mengejutkan, dan gadis itu menatapnya dengan ekspresi serius dan menyiapkan jebakannya. Dengan teriakan perang, dia mengaktifkan penghalang sihirnya lagi. Pria itu kemudian berteriak kesakitan saat menabrak penghalang tak terlihat dan dia menyadari dia terjebak dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Adegan kemudian membawa kita kembali ke latihan bersama pahlawan kita dan Mizuki di mana dia bekerja sangat keras untuk mempelajari teknik penghalang baru. Gadis itu kemudian berteriak bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dia minta karena metode latihannya menentang semua hukum sihir. Protagonis kita kemudian menjadi termenung dan menganalisis situasi, dan dia menunjukkan padanya cara membengkokkan sihir dengan gerakan sederhana. Mizuki terkejut dan mengatakan demonstrasinya luar biasa. Kembali ke masa kini, dia berkonsentrasi untuk menggunakan teknik itu dalam pertarungan. Penghalang energi merah muda mulai bergetar dan membengkok di udara. Mizuki kemudian berteriak sekuat tenaga dan membuat gerakan dengan tangannya, dan penghalang itu jatuh ke dalam bentuk yang benar-benar baru dan tak terduga. Rahang Yamazaki ternganga karena dia berhasil membengkokkan penghalang dan dengan gerakan mencubit, dia terus memanipulasi energi merah muda itu. Penghalang itu kemudian bergerak dan mulai mengelilingi pria di arena itu. Dia benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan tiba-tiba sebuah segitiga energi terbentuk dan menjebaknya di tempat. Pria itu lalu berteriak bahwa bagian atasnya terbuka dan itu adalah tipuan. Mizuki kemudian membuat gerakan menutup dengan tangannya untuk melengkapi penjara, dan Yamazaki menatap ke atas dengan putus asa saat langit-langitnya menutup. Penghalang itu kemudian menutup dan menjebaknya dalam sebuah kubus energi merah muda. Asahi berteriak bahwa dia telah tertangkap dan pahlawan kita menyeringai. Pria itu kemudian menggedor dinding dan berteriak agar dia melepaskannya, dan dia berkata, pertarungan ini tidak adil dan dia tidak akan pernah menyerah. Mizuki mengatakan dia bisa mengurangi oksigen di dalam penghalang sihir dan Yamazaki terkejut. Tidak menyangka strategi itu, pria itu kemudian mulai tercekik dan menjadi putus asa di dalam kubus. Gadis itu kemudian berkata, dia bisa mempertahankan penghalang itu selama seharian penuh, dan dengan wajah memerah, dia menyadari, akhirnya dia meraih kemenangan. Yamazaki kemudian berlutut dan berteriak marah karena dikalahkan, dan dia mengatakan tidak akan pernah kalah dari orang sepertinya dalam pertarungan. Pria itu lalu berteriak bahwa dia tidak menerima kekalahan itu, tidak mungkin. Mizuki terkejut dengan reaksinya dan dengan kemenangannya sendiri. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dan menariknya keluar dari penghalang dan dia diteleportasi keluar dari arena oleh lingkaran sihir. Gadis itu lalu melihat tangannya terkejut dengan kekuatannya sendiri dan penghalang energi merah muda mulai larut menjadi partikel. Arena sekarang kosong dan debu dari pertempuran mulai mereda. Yamazaki kemudian muncul terengah-engah dan terlihat sangat kelelahan. Mizuki menciut ketakutan saat Yamazaki menatapnya dengan tatapan menghina dan dengan raungan amarah. Pria itu mengatakan pertempuran akhirnya berakhir, tetapi gadis itu berlari melintasi arena dan dia mengejarnya untuk pukulan terakhir dengan tatapan marah. Dia menyiapkan bola energi kuning di tangannya, dan saat dia semakin dekat, dia mencoba memukulnya dengan serangan energi yang kuat itu. Gadis itu kemudian menutup matanya dan bersiap untuk dampak pukulan itu, tetapi tiba-tiba dia meraih gagang pedang sihir yang muncul di sana, dan bilah energi merah muda muncul mengejutkan pria di arena dengan pedang di lehernya.
Gadis itu menatapnya dengan tekad dan dengan tatapan serius. Dia berkata, dia sudah memberitahunya bahwa dia telah memenangkan pertarungan. Yamazaki berkeringat dingin tidak percaya dia kalah dari seorang pemula. Guru itu kemudian mengangkat tangannya untuk mengumumkan akhir pertandingan, dan dengan arena yang penuh asap, dia berteriak bahwa Momoyama adalah pemenangnya. Asai bertepuk tangan dengan gembira dan pahlawan kita menyeringai. Yamazaki kemudian berlutut di tanah dan berteriak marah atas kekalahannya. Para siswa di tribun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan pedang itu. Sementara itu, pahlawan kita memperhatikan Mizuki saat dia berjalan malu-malu melintasi arena, dan dengan wajah memerah gadis itu menatapnya dan tampak sangat berterima kasih. Protagonis kita kemudian memujinya dan mengatakan dia melakukan pekerjaan yang hebat dalam pertarungan itu. Tiba-tiba, gadis itu kehilangan kekuatannya dan jatuh ke pangkuan pahlawan kita. Dia kemudian menggendongnya ke tandu agar dia bisa beristirahat sejenak dan dengan tatapan lelah dia memperhatikannya dan tampak sangat bahagia. Pahlawan kita lalu menyuruhnya untuk santai saja dan menonton pertarungan berikutnya, dan dia dan Asai bersiap-siap untuk pertempuran besar yang akan segera dimulai. Seorang pria di tribun mengatakan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Sakuraba, tetapi temannya bertanya, apakah dia tidak melihat pahlawan kita bertarung tempo hari? Adegan kemudian membawa kita ke arena di mana keduanya saling berhadapan dari kejauhan, dan dengan senyum percaya diri, protagonis kita terlihat sangat tenang. Asahi kemudian berkata dia tidak berpikir dia bisa menang, tetapi terlihat bertekad dan memegang pedang sihirnya, dia bersiap untuk pertempuran besar. Dengan pedang energi merah mudanya, Asahi berteriak bahwa dia akan menunjukkan latihannya dan di tribun, kepala sekolah memperhatikan bahwa keterampilannya telah meningkat lagi. Dia kemudian mengatakan dia tidak menyangka kekalahan Yamazaki, tetapi dia akan menang, karena dengan senyum jahat, dia mengungkapkan bahwa dia sudah merekomendasikannya ke organisasi. Sementara itu, protagonis kita hanya dengan santai mengangkat tangannya di arena dan energi biru tiba-tiba mulai bersinar di telapak tangannya. Pahlawan kita kemudian menciptakan bilah energi dengan tangan kosong dan dia berkata akan meladeninya, karena dia telah menyesuaikan kekuatannya dengan levelnya. Gadis itu lalu maju dan berterima kasih atas pertimbangannya. Pedang-pedang itu beradu, dan pahlawan kita menangkis pukulan itu dengan senyuman. Seorang siswa kemudian berteriak kaget karena dia menciptakan pedang dengan tangannya. Pria kita menahannya dengan mudah, dan sepertinya tidak berusaha sama sekali, tetapi Asahi menjadi putus asa karena dia tidak bisa mengatasi kekuatannya. Dengan satu pukulan, pahlawan kita memukulnya mundur dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, dia tidak menyerah dan berteriak bahwa pertempuran belum berakhir. Dengan tatapan penuh tekad, Asahi menyerang dengan kecepatan penuh ke arah pahlawan kita, dan dengan teriakan perang, dia bersiap untuk serangan yang sangat kuat. Protagonis kita kemudian menangkis pukulan itu dengan bilah energi birunya, tetapi dia terkejut dengan kekuatan tak terduga gadis itu di arena, dan dengan gerakan cepat dia meraih gagang pedang sihirnya. Pahlawan kita kemudian menatapnya seolah menganalisis lawannya, tangan Asai bersinar dan dia memasukkan lebih banyak kekuatan sihir ke senjatanya, dan dia melakukan hal yang sama agar tidak tertinggal dalam adu kekuatan. Gadis itu kemudian meraih bilah energi dengan tangannya yang lain, dan dia berteriak kaget karena dia memegang senjata itu dengan tangan kosong. Dengan tatapan fokus, Asai tidak menyerah dan terus memaksakan pukulan itu, tetapi pahlawan kita melemparkannya ke belakang menggunakan pedangnya sendiri sebagai tumpuan dan dengan tendangan yang kuat. Dia mendorongnya lebih jauh darinya. Gadis itu lalu menggenggam senjatanya lebih erat dan bersiap lagi, dan dia berlari ke arahnya untuk serangan lain tanpa berpikir dua kali. Protagonis kita kemudian menantangnya bertanya apa yang akan dia lakukan, dan dengan sebuah gerakan, dia menciptakan gumpalan besar kristal es di udara. Asahi kemudian berlari untuk menghindari serangan itu dan bersiap untuk serangan balik. Dengan tatapan fokus, dia berkeringat tetapi tampaknya tidak takut dengan kekuatannya, dan dengan teriakan, dia menggenggam pedangnya lebih erat untuk membela diri. Pahlawan kita lalu berkata, dia terlalu lambat dan melemparkannya ke belakang lagi, dan dia memperingatkannya bahwa dia tidak bisa memenangkan pertarungan hanya dengan lari darinya. Dengan seringai Asai setuju dan sepertinya punya rencana, protagonis kita lalu bertanya sambil tersenyum apakah dia akan menyerah, tetapi gadis itu berkata, dia akan menggunakan teknik terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan. Dan memusatkan energi ke pedangnya, dia bersiap untuk pukulan terakhir dengan teriakan perang. Dia berkata, dia akan mengerahkan seluruh sihirnya untuk ini, dan mengangkat pedangnya, dia menciptakan bilah energi merah muda raksasa. Senjata itu kemudian bersinar dengan intensitas yang tidak masuk akal dan menjadi sangat besar, dan dia bersiap untuk meluncurkan serangan paling kuat yang pernah dia gunakan.
Pahlawan kita menonton dengan senyum pada bilah energi raksasa Asahi, dan dengan rambutnya berubah menjadi merah muda. Karena begitu banyak kekuatan, dia berteriak dan meluncurkan serangan dengan semua yang dia miliki. Bilah merah muda itu kemudian turun dan bertabrakan dengan dinding es protagonis kita. Es mulai mencair dan retak karena kekuatan pukulan gadis itu. Pahlawan kita kemudian mencoba menahan serangan itu dengan bilah energi birunya, tetapi dia tampaknya kesulitan karena kekuatannya sangat besar. Kedua bilah itu kemudian beradu menciptakan adu kekuatan yang hebat. Serangan Asahi meledak dan awan besar debu merah muda menutupi arena. Gelombang kejut melemparkan semua siswa di tribun ke belakang, dan debu dari ledakan menyebar membuat semua orang tidak bisa melihat. Kepala sekolah kemudian berteriak dengan gembira mengatakan namanya akan menjadi terkenal dengan ini. Di tengah asap, Asahi terengah-engah dan tampak benar-benar kelelahan, dan dengan ekspresi terkejut, dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi karena tangannya mulai gemetar, dan dia berkata, dia tidak bisa bergerak dan gadis itu berdiri membeku di dalam asap dengan pedang energi merah mudanya. Dengan seringai, pahlawan kita mengatakan tekniknya lumayan, tetapi Asahi menjadi kesal karena dia menangkap serangan terkuatnya dengan satu tangan, dan dia terus memegang bilah energi tanpa usaha apapun. Para siswa di tribun terkejut bahwa dia keluar dari serangan itu tanpa goresan. Asahi kemudian mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangan itu, dan mencoba mendorong pahlawan kita mundur, dan dengan matanya yang bersinar karena marah, dia tidak bisa menerima kekalahan. Protagonis kita kemudian menggenggam bilahnya lebih kuat, dan dia berkata dia harus melepaskan senjata itu agar tidak terluka lagi. Dengan seringai, dia menunjukkan bahwa tangannya tersangkut di tangannya. Pahlawan kita kemudian meremas bilah energi dengan seluruh kekuatannya, dan dengan gerakan cepat, dia menghilangkan serangan itu dan mengirimkannya ke langit. Rahang Asahi ternganga dan dia bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya dengan begitu mudah. Protagonis kita kemudian menjelaskan bahwa sihir mereka beresonansi, dan dengan tatapan penuh tekad, gadis itu tampaknya telah mengerti apa yang terjadi. Di belakangnya, sosok iblis muncul dan menatapnya dengan senyuman. Sosok iblis itu adalah Daltirio, guru pahlawan kita dari kehidupan masa lalunya, dan Asahi ingat saat dia menghadapinya sebagai ksatria yang kuat dengan wajah terkejut. Dia bertanya apakah itu benar-benar dia di depannya, dan dengan air mata di matanya, gadis itu meneriakkan nama mantan gurunya. Pahlawan kita kemudian mengamati partikel energi merah muda di udara, dan dia bertanya pada Asahi, apakah dia akhirnya berhasil mengingat. Dengan senyum di wajahnya, gadis itu mengonfirmasi bahwa dia mengingat semuanya. Dia kemudian mengatakan bahwa protagonis kita berhasil bereinkarnasi dengan sukses. Pahlawan kita kemudian bertanya apa yang terjadi setelah dia gugur. Gadis itu meletakkan tangan di kepalanya dan mencoba mengingat masa lalu, tetapi dia menutup matanya dan tampaknya kesulitan mengingat dan dengan ekspresi kesakitan. Asahi mengatakan dia tidak bisa mengingat, protagonis kita kemudian dengan lembut meletakkan tangan di wajahnya. Di tribun, Mizuki dan Yamazaki terkejut dengan adegan itu, dan pahlawan kita menutup matanya dan sepertinya menggunakan semacam kekuatan padanya, dan pahlawan kita melihat ingatannya di tempat yang penuh api dan kehancuran. Asahi kemudian dikelilingi oleh malaikat dan tampaknya berada dalam pertempuran besar, dan dengan matanya yang bersinar, protagonis kita tampaknya telah mengerti segalanya. Gadis itu lalu menatapnya dan sepertinya pulih dari keterkejutannya. Pahlawan kita menjelaskan bahwa ingatan jiwanya telah disegel. Dia kemudian bertanya mengapa dan dia berkata, dia tidak tahu jawabannya, dan dia menyarankan mereka mencari 5 malaikat untuk mengetahui kebenarannya karena mereka mungkin menjadi kunci untuk mengembalikan ingatannya. Sambil tersenyum, Asahi mengatakan mereka juga bisa mengungkap rencana para malaikat. Tiba-tiba, guru itu mengintip dan bertanya apa yang mereka lakukan. Gadis itu kemudian berbalik ke arahnya dan mengatakan dia menyerah dari pertandingan. Guru itu terkejut dan bertanya apakah dia yakin dengan keputusannya dengan senyum di wajahnya. Asahi mengonfirmasi bahwa dia menyerah. Pria itu kemudian meraih lengan protagonis kita dengan erat dan mengangkatnya tinggi-tinggi dan menyatakannya sebagai pemenang utama pertandingan. Di tribun, para siswa terkejut dengan pergantian peristiwa dalam pertarungan dan mereka tidak percaya pahlawan kita mengalahkan siswa terbaik di kelas. Protagonis kita kemudian menaiki tangga dengan Asahi mengikuti tepat di belakangnya. Dia kemudian memanggilnya dengan nama lamanya dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Tetapi dengan seringai, pahlawan kita mengatakan dia tidak keberatan. Tiba-tiba, Mizuki berlari dan tersandung di tangga tribun, dan dia berteriak dan bertanya, ada apa dengan suasana di tempat itu? Asahi kemudian mengatakan semuanya normal, tetapi Mizuki tidak mempercayainya, dan dia menunjuk Asahi dan mengatakan ada sesuatu yang sangat salah di sana, karena Mizuki bilang dia selalu berlatih dengan wajah seperti iblis.
Asahi menjadi malu dan mencoba meredakan situasi canggung itu. Mizuki kemudian berteriak bahwa sekarang dia terlihat seperti gadis yang sedang jatuh cinta, dan dia terus berteriak bahwa Asahi benar-benar berbeda. Protagonis kita kemudian duduk dan melihat keduanya berdebat, dan dia melihat ke arena kosong saat mereka terus bertengkar. Kepala sekolah sangat marah dan jelas tidak menyukai hasilnya sama sekali. Seorang pria kemudian muncul dan merekomendasikan agar mereka berdua menjadi anggota resmi. Kepala sekolah berkeringat dingin terlihat seperti berada di posisi yang sulit karena pria itu mengatakan dia tahu dia ingin menggunakan Sakuraba sebagai alat dan bahwa dia melihatnya sebagai talenta yang bisa menjadi yang terkuat dalam sejarah. Pria itu terkejut karena rencana rahasianya telah terungkap sepenuhnya. Pria itu kemudian mengatakan para malaikat bertingkah aneh akhir-akhir ini dan kepala sekolah mengungkapkan bahwa Sakuraba seharusnya menjadi hadiahnya untuk cabang Amerika. Dengan seringai, pria itu mengatakan hal itu akan menodai reputasinya, tetapi pria itu mengatakan bahwa dengan otoritasnya, dia bisa mengambil Mizukami begitu saja. Kepala sekolah kemudian berteriak bahwa nilai Sakuraba akan anjlok dengan ini, dan dia bertanya apakah pria itu berpikir seorang yang gagal lebih berharga darinya. Pria itu kemudian menatapnya dan berkata ya. Setelah melihat pertarungan itu, kepala sekolah menjadi sangat marah dan memanggilnya orang tua pikun atas keputusan itu dan dia pergi dengan marah melewati tribun stadion yang kosong. Protagonis kita kemudian memberitahu mereka untuk menambahkan Mizuki ke daftar juga. Beralih ke pahlawan kita, pria itu bertanya apakah menurutnya dia punya potensi. Pahlawan kita kemudian menjawab bahwa dia akan memiliki potensi jika dia melatihnya. Pria itu kemudian setuju dan mengatakan dia akan berbicara dengan para petinggi tentang hal itu. Kepala sekolah kemudian menjadi sangat marah dan tampaknya tidak dapat menerima keputusan akhir dengan tangan terkepal. Dia menunjukkan semua kemarahannya karena keputusannya ditolak. Sementara itu, adegan membawa kita ke kota Ariah pada malam hari, dan tiba-tiba sebuah gerbang cahaya terbuka di langit dan beberapa malaikat terbang keluar. Adegan beralih ke ruang pemantauan di mana seorang pria tampaknya sedang menyaksikan semuanya terjadi. Ini adalah Kenzo Hirokawa, Direktur Unit Penelitian dan dengan seringai jahat, jelas dia merencanakan sesuatu yang buruk. Dari kantornya, dia menyatakan sudah waktunya untuk beberapa eksperimen menyenangkan dimulai. Dia kemudian mulai mengetik di keyboardnya dengan ekspresi kebencian murni. Dengan kegembiraan yang berlebihan, pria itu mengaktifkan semacam sistem yang tidak diketahui. Sementara itu di luar, kita melihat satu regu tentara elit yang lengkap. Tiba-tiba, salah satu prajurit mendapat sinyal aneh di komunikatornya. Perangkat di lehernya tampaknya telah diaktifkan dari jarak jauh oleh seseorang. Sebuah jam digital kemudian menunjukkan waktu hampir tepat pukul 9.10. Kembali di ruangan itu, pria itu dengan tajam mengamati para prajurit di monitornya. Beberapa detik kemudian, salah satu prajurit tiba-tiba terlihat tidak sehat memegangi kepalanya. Kemudian dia dan semua yang lain pingsan ke tanah pada saat yang sama, benar-benar kehabisan tenaga. Pahlawan kita dan Mizuki menyaksikan adegan itu saat tangan bayangan mendekati mereka. Kenzo kemudian memerintahkan 5 dari mereka untuk melawan para malaikat dan sisanya untuk menghancurkan gerbang. Seketika, para prajurit bangkit dan mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima perintah. Mizuki terkejut melihat mereka semua terbang ke langit karena jauh di atas, 2 malaikat dengan sayap hitam dan senyum sinis telah muncul. Tanpa membuang waktu, para prajurit menyerbu maju dengan pedang energi untuk menyerang. Mereka kemudian memulai pertempuran udara besar-besaran melawan 2 makhluk surgawi itu. Namun, para malaikat tidak terpengaruh dan menyerang balik dengan ledakan energi. Makoto dan rekannya menyaksikan ledakan itu, dan dia bertanya apa yang sedang terjadi. Dia menjawab bahwa itu pasti unit peningkatan sihir yang terkenal sedang beraksi. Dengan tatapan serius, dia berpikir dalam hati bahwa mereka menggunakan peningkat performa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gadis itu kesal, mempertanyakan apakah para petinggi tidak mempercayai mereka untuk menanganinya. Sementara itu dalam pertempuran, seorang prajurit berhasil memblokir serangan malaikat. Dia kemudian menggenggam senjatanya lebih erat, bersiap untuk serangan balik. Prajurit itu terbang cepat ke arah makhluk itu untuk serangan lain, dan dengan pedang energinya, dia berhasil mendaratkan pukulan telak pada malaikat itu. Makhluk itu tampaknya merasakan kerusakan yang ditinggalkan dengan luka menganga di dadanya. Pada saat yang sama, para prajurit lain di darat menyiapkan serangan gabungan. Mereka semua menembakkan bola energi emas yang kuat ke para malaikat. Serangan besar-besaran itu mengenai salah satu makhluk di udara dengan kekuatan penuh. Namun, malaikat itu tampaknya sama sekali tidak tergoyahkan dan tetap tersenyum jahat. Tepat setelah itu, ledakan energi besar menerangi langit kota. Mizuki menyaksikan adegan itu dan bertanya-tanya apakah mereka akhirnya memenangkan pertarungan. Tetapi protagonis kita tampaknya tidak terlalu yakin dengan hasilnya.
Dia kemudian melangkah maju dan lingkaran sihir ungu muncul di kakinya. Di langit, asap dari ledakan perlahan mulai menghilang. Asapnya lenyap sama sekali, mengungkapkan apa yang terjadi pada makhluk itu. Di lab, Kenzo berteriak bahwa itu tidak mungkin karena malaikat itu muncul dari serangan tanpa goresan. Kenzo mulai panik saat melihat ledakan besar di monitor kontrolnya. Dia kemudian berteriak tidak mengerti apa yang terjadi dalam pertempuran di luar karena di medan perang, salah satu prajurit elitnya jatuh ke tanah dan bukan hanya satu, tetapi semua yang lain juga jatuh dari langit, terkalahkan. Di ruangannya, Kenzo menyaksikan tanda-tanda vital mereka semua menghilang dari monitornya. Panel kontrol menunjukkan bahwa energi mereka terkuras sangat cepat. Selain itu, jam digital menunjukkan bahwa belum genap 3 menit pertempuran berlalu. Dengan marah, dia memerintahkan misi dibatalkan dan semua orang segera diselamatkan. Dia kemudian menyadari bahwa pertempuran nyata menguras energi mereka jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Kenzo tahu mereka bisa dikorbankan, tetapi dia tidak menyangka mereka memiliki stamina serendah itu. Sementara itu, di darat, pahlawan kita dan Makoto menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tiba-tiba, Kenzo menghubungi Makoto dan menyerahkan kembali komando operasi kepadanya. Makoto cukup terkejut karena dia tidak mengharapkan keputusan mendadak itu. Tak lama setelah itu, sebuah helikopter penyelamat tiba untuk menjemput para prajurit yang terluka. Orang-orang itu dibawa ke dalam pesawat untuk menerima perawatan medis. Pahlawan kita dan kelompoknya menyaksikan helikopter itu mundur ke langit, meninggalkan mereka. Seorang gadis berambut merah muda kemudian mengatakan sesuatu dengan ekspresi yang sangat serius. Dia bertanya bagaimana mereka bisa menghancurkan gerbang misterius raksasa itu. Yang lain menyarankan serangan misil, tetapi Makoto mengatakan itu tidak akan berhasil. Dia kemudian menoleh ke MC kita dan bertanya apakah dia tahu sesuatu. Makoto kemudian menunjuk tepat ke pahlawan kita dan mengatakan bahwa dia tahu sesuatu. Tiba-tiba saja, protagonis kita berlari kencang menuju gerbang dikelilingi oleh aura ungu. Dia memiliki seringai percaya diri di wajahnya, seolah-olah dia punya rencana. Kakinya kemudian menyentuh lingkaran sihir besar yang tiba-tiba muncul di tanah. Sesaat kemudian, dia mulai melayang menuju gerbang besar dan misterius itu. Makoto tercengang dan mengatakan bahwa itu adalah mantra sihir 4 lapis. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa gerbang itu tidak dapat dihancurkan, tetapi dapat dibongkar. Dia kemudian mengulurkan tangannya, matanya bersinar dengan kegelapan murni. Tepat setelah itu, dia menyentuh permukaan gerbang misterius yang berkilauan, dan dengan kilatan cahaya, gerbang itu lenyap begitu saja. Para malaikat sangat marah dan mencoba menyerang protagonis kita secara licik dari belakang. Namun, Asahi tidak membuang sedetik pun dan melompat untuk melindunginya dari serangan mendadak itu. Makoto juga berteriak bahwa dia ikut bertarung untuk membantu semua orang. Makhluk itu kemudian meluncurkan serangan energi yang kuat ke arahnya. Namun, gadis berambut merah muda itu menciptakan perisai sihir untuk membelanya. Dengan tatapan penuh tekad, dia berhasil menahan pukulan kuat malaikat itu. Jauh di atas, bagian atas gerbang mulai pecah menjadi kubus-kubus kecil. Protagonis kita kemudian menyaksikan potongan-potongan itu perlahan jatuh dari langit. Teman-temannya menatapnya benar-benar terpesona oleh pemandangan luar biasa itu, dan mereka mengatakan bahwa pahlawan kita luar biasa dan dia terlihat seperti malaikat. Gadis berambut biru itu berkata bahwa kata luar biasa bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Saat pahlawan kita berdiri di sana, para siswa lain merayakan pencapaiannya yang luar biasa. Dia kemudian berteriak agar mereka tidak lengah karena malaikat yang tersisa akan menyerang. Makoto menatap semua orang dengan tatapan penuh tekad dan setuju dengan penilaian itu. Tak lama kemudian, dia mengatakan ini waktunya bersih-bersih dan semua orang bersiap untuk bertarung. Adegan kemudian beralih ke ruang rapat pasukan penaklukan malaikat. Di layar besar, mereka sedang meninjau rekaman pahlawan kita di depan gerbang. Asahi dan siswa lainnya menyaksikan semuanya dengan ekspresi yang sangat serius. Protagonis kita juga ada di ruangan itu mengamati rapat dengan tenang. Makoto kemudian menjelaskan bahwa 19 malaikat muncul dari gerbang hanya dalam 3 hari. Mizuki terkejut karena 19 malaikat dalam waktu sesingkat itu adalah jumlah yang gila. Dia berkomentar bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, seluruh kota Tokyo akan musnah. Siswa-siswa lain di ruangan itu berdiri, siap mendengar sisa rencananya. Makoto kemudian menyatakan dengan tegas bahwa mencegah bencana ini adalah misi mereka. Namun, dia menjelaskan bahwa masalah sebenarnya adalah bagaimana mereka akan menghancurkan gerbang itu. Seorang pemuda mengungkapkan bahwa hanya pahlawan kita yang bisa menggunakan sihir yang menghancurkan gerbang itu. Siswa lain terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar, karena pemuda itu mengungkapkan bahwa mantra yang digunakan pahlawan kita adalah mantra 4 lapis.
Makoto kemudian mengonfirmasi informasi itu, mengatakan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Gadis berambut biru itu menambahkan bahwa dia melakukannya sendirian, sesuatu yang tidak bisa dicapai banyak orang bersama-sama. Salah satu siswa kemudian berkata bahwa jika mereka memiliki beberapa penyihir, mereka bisa melakukan mantra itu. Makoto menjawab bahwa tim teknis sudah menelitinya, tetapi itu akan memakan waktu. Pria itu menjadi kesal dan bertanya, apakah mereka tidak punya langkah lain untuk saat ini? Makoto mengatakan bahwa untuk saat ini, mereka harus bergantung sepenuhnya pada bantuan Mizukami. Gadis berambut merah muda itu kemudian memasang ekspresi sangat serius karena dia menyuruh untuk melupakan gerbang itu dan membayangkan jika itu berubah menjadi dungeon. Siswa lain menjadi jengkel dan menyuruhnya untuk tidak menyarankan ide seperti itu. Mizuki bingung dan bertanya apa sebenarnya dungeonization itu. Makoto kemudian menunjuk ke layar besar untuk mulai menjelaskan fenomena tersebut. Di layar muncul gambar kota yang diubah oleh kekuatan misterius. Dia menjelaskan bahwa itu adalah saat area di sekitar gerbang langit diubah. Gambar itu menunjukkan gerbang sekarang berada di atas salah satu gedung kota, dan dengan transformasi ini, bangunan di sekitarnya mulai berubah bentuk. Selain itu, beberapa malaikat mulai terbang keluar dari lokasi yang telah berubah itu. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa dungeon melepaskan lebih banyak malaikat daripada gerbang biasa. Semua orang di ruang rapat menjadi sangat cemas dengan informasi baru ini. Gadis berambut merah muda itu berkata bahwa jika hal seperti itu terbentuk di Jepang, negara itu akan hancur. Tapi Mizuki berkata dengan penuh keyakinan bahwa jika itu daya, dia bisa menanganinya. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa bahkan baginya, sebuah dungeon akan menjadi masalah besar karena dia tahu jika gerbangnya tidak dihancurkan, dungeon itu akan terus menyebar. Semua orang di ruang rapat mendengarkan dengan saksama kata-kata pemimpin mereka. Makoto kemudian mengatakan belum ada kasus dungeonization sejak Perang Besar. Seorang gadis berambut merah muda kemudian menyimpulkan bahwa tugas mereka hanyalah mengalahkan malaikat. Dengan tatapan yang sangat serius, sang pemimpin menegaskan bahwa ini adalah misi utama semua orang. Namun, protagonis kita tetap fokus pada rapat dengan ekspresi tegang. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia sepertinya merasakan kehadiran aneh di udara. Pahlawan kita kemudian berdiri tiba-tiba, mengejutkan gadis di sebelahnya. Gerakannya yang tiba-tiba membuat semua orang di ruangan itu waspada tinggi tepat setelah alarm berbunyi, mengumumkan fenomena yang menyerupai dungeon. Anak laki-laki kita kemudian berkata, sepertinya mereka akan melihat yang sebenarnya. Lokasi kejadiannya adalah sebuah gedung modern yang besar di kota Adaba, dan sesaat kemudian gedung itu diliputi energi merah muda dan mulai berubah bentuk.